membunuh para nabi. Nabi siapa yang dibunuh? Itu pertanyaan saya. Silakan. Nabi siapa yang dibunuh? Sudah. Iya. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi antaramu, menjadikanmu terhormat seperti para raja dan menganugerahkan kepadamu apa yang belum pernah Dia anugerahkan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Ya. Ini di zaman Musa itu sudah ada raja belum? Sudah ada nabi belum? Ini di ayat ini diceritakan untuk siapa, Pak? Saya nggak tahu, kok jelaskan. Al-Quran ini diturunkan untuk Nabi Muhammad. Malaikat Jibril menceritakan kepada Muhammad tentang, jangan ketawa, nanti saya tanya. Saya tanya. Jangan. Kau yang mencret. Ini Al-Quran. Orang bisa menilai kau. Coba kau baca ulang. Jangan di-mute ya. Jangan di-mute ya. Jangan kasih turun saya ya. Tunggu dulu. Anda kan pendeta. Al-Quran sebentar dulu, Pak. Oke, saya diam. Saya jawab. Al-Quran, Nabi Muhammad diceritakan melalui Jibril perkara kisah Musa. Harus Anda paham itu. Bukan berarti Musa yang bercerita ini. Ini Nabi Muhammad diceritakan perkara kisah Musa. Paham? Pendeta kok blow-on sekali. Ini sudah selesai bicara. Jangan dongeng di sini, saya tanya. Boleh saya ngomong? Wahyu, maka diceritakan kisah Maryam, kisah Abraham, kisah Nabi Musa alaihissalam. Saya mau bicara. Giliran saya bicara ya. Sabar, Anda kan posisi bertanya. Oke. Iya. Posisi bertanya, betul nggak? Dan fakta di zaman itu, ya. Ketika Nabi Isa diutus, kan mau dibunuh. Zakaria dibunuh, Yahya dibunuh. Saya tanya zaman Musa, bukan zaman Nabi Zakaria. Ini saya tanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Makanya kau jangan jawab sembarang. Pertanyaan saya, ya udah saya diam. Oke, saya diam. Diwahyukan kepada siapa, Pak? Salah satu contoh diwahyukan. Surah Coba tolong baca, tolong buka data. Tolong kasih besar saya. Kasih besar saya. Kasih besar saya dong, saudaraku. Anda kan kenapa pendeta. Kau takut? Iya, saya mau kasih besar dulu. Kasih besar saya. Dengarkan. Anda kan pendeta. Masa sekelas pendeta? Kasih besar saya dulu. Kan mau diskusi. Jangan, saya buka data dong. Jangan kejam-kejam. Siapa yang kejam-kejam? Iya, kasih besar saya dulu. Iya, saya punya pertanyaan bukan itu. Tolong buka dulu saya dong. Tolong. Bertanya kepada Anda. Anda tolong jawab. Jangan saya tanya, kau balik bertanya. Tolong kasih besar saya dulu supaya Anda paham. Sedikit. Al-Quran. Kasih besar saya. Ini diwahyukan kepada siapa? Iya, ini yang saya mau buka ayat Al-Quran ini. Tolong kasih besar saya. Kenapa Anda takut? Kasih besar saya. Oke, terima kasih banyak. Oke. Sebentar ya. Udah. Ini. Silakan. Di dalam surat 12, surat Yusuf, ayat yang ke-111. Sungguh pada kisah-kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Oke? Berarti yang tadi Nabi Musa tadi itu, Nabi Musa, Isa ya, oke? Nah, sungguh pada kisah berdapat pelajaran bagi orang yang berakal sehat. Ini Pak yang kamu bilang. Al-Quran, setuju ya? Yang menerima Al-Quran ini Nabi Muhammad. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, oke? Bukan cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar. Setuju? Pembenar kitab-kitab yang sebelumnya, berarti kitab Taurat, Zabur, dan Injil menurut Al-Quran. Memerinci segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Pertanyaan saya, sesuai dalam surat yang tadi saya tanya. Loh, sebentar, ini kan saya baca, saya belum bertanya. Oh, mak pantas
pantasan kau bingung. Bom. Pertanyaan saya. Takut saya ditanya Dalbo. Takut saya. Kau nih koclak. Saya belum bertanya, saya baru baca. Pertanyaan saya. Teman-teman, takut dia. Pertanyaan saya. Dalbo, penghujat. Dalbo penghujat. Kau menghujat saya. Yang mana? Pertanyaan saya. Dalbo. Pertanyaan saya. Cek. Pertanyaan saya ini ya. Pertanyaan saya, Al-Quran ini kan pembenar kitab sebelumnya, betul? Oke. Pertanyaan saya, nih, di dalam surat Al-Baqarah 61, ya, 61 di sini nih. Pindah lagi. Loh, kan saya tanyakan di sini. Nah, inilah kualitas kau. Inilah kualitas kalian. Tidak masalah Ya? yang mau dijawab. Loh, saya tanya, Al-Quran ini kan diberikan untuk Nabi Muhammad kan, membenarkan kitab sebelumnya kan? Iyo. Al-Quran diberikan bukan cerita yang dibuat-buat. Pembenar kitab. Pertanyaan saya, Nabi siapa yang dibunuh zaman Nabi Musa? Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Silakan, karena di dalam surat Al-Maidah, ya, Musa di zaman situ sudah ada nabi-nabi dan raja. Silakan. Kau jawab. Suara saya Kan saya sudah. Kasih tahu jangan kabur dulu. Ya, baik. Suara saya Sudah, jawab dulu. Jangan kau minta pertolongan. Kubal balik kau, Dalbo. Izin dulu Gurunda ya, izin dulu. Ya, Suma diam aja, Suma. Adek Suma diam saja ya. Nanti kau tunggu saya di Superboy saja. suara saya. Suma kau tunggu saya di Superboy saja. Jangan kau kejang-kejang Suma. Kau diam dulu. Saya hajar kalian tiga-tiga di sini. Kubal balik kalian. Jangan ban saya ya. Jangan kasih turun saya. Ingat ya. Ya, kau jawab dulu. Silakan. Sampai kempes. Suara Kan saya kedengaran pendeta, nggak? tunjukkanlah kualitas pendetamu. Jawab. Kecil. Silakan. Suaramu kecil. Agak kecil. Oke, saya jawab ya. Saya kan sudah menyatakan tadi bahwa Jibril menyampaikan suara kepada kedengaran. Nabi Muhammad Kecil banget, Ustaz. agak kecil-kecil Gurunda. Oh, Enggak yes. seperti biasanya. Cek. Masih. Agak mending semoga. oke. Masih jauh dengan bom. Bom kan ingin suara besar, bukan otak yang Oh besar. iya, enggak apa-apa. Otaknya yang Silakan Gurunda. baik. Saya yang penting Kejang mereka di sini teman-teman Kristen. Siapa yang Mereka kejang? kejang ada bom. Hanya Si Suma yang suara. pengecut ini. Alah, kamu yang pengecut Suma. Kenapa kamu nggak berani lawan saya? Yang kejang-kejang siapa? Di mute, ingat peringatan satu kali. Saya sudah di mute. Jangan di mute. Ya tapi kalau Iya, anda makanya nyorot Saya kemana-mana. Dengar. Gantian. Pertanyaan saya, kau tolong jawab. Silakan, saya diam. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengaran, Bang? kedengaran Gurunda. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya mendengarkan Al-Baqarah ayat 61. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyin bighairi haqq. Ini tidak bercerita tentang nabi yang dibunuh pada zaman Musa. Karena dia modal terjemahan, dia menganggap bahwa yang disampaikan di situ adalah nabi yang dibunuh pada zaman Musa. Padahal maksud daripada ayat ini adalah ayat ketika datang kepada Nabi Muhammad menerima penjelasan bahwasanya orang-orang yang datang pada zaman Nabi Musa itu meminta kemudian sesuatu yang buruk sebagai ganti sesuatu yang baik. Maka diperintahkan, pergilah ke suatu kota, pasti kamu memperoleh yang kamu minta. Lalu Allah menjelaskan tuh kepada Nabi Muhammad. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan. Ini terjadi di dalam kitab Kejadian, itu terjadi. Mereka mengalami masa pembuangan di Babilonia dan seterusnya. Lalu kemudian
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat informasi dari Allah. Hal itu terjadi, wahai Nabiku Muhammad, karena mereka mengingkari ayat-ayatku dan mereka membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Demikian itu karena mereka durhaka melampaui batas. Jadi ini bercerita tentang Bani Israel dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman Nabi Isa alaihi salam. Bukan zaman Nabi Musa. Sabar, oke, saya tanggapi ya. Saya tanggapi ya Suma ya. Tunggu, Oh, saudara, belum, tunggu. oke. Nah, sekarang sebelum Anda menanggapi, saya titip pertanyaan. Di dalam Matius 23 nomor 34, Yesus berkata begini, sebab itu lihatlah, aku Yesus mengutus kepadamu nabi-nabi. Sebagian daripada nabi itu kamu bunuh. Pertanyaan saya, nabi mana yang diutus oleh Yesus pada zaman Yesus, dan siapa nabi yang dibunuh pada zaman itu? Itu jawaban nanti ya. Kamu jawab itu ya. Oke, silakan. sebentar ya. Zuma, saya jawab kau, saya tantang kau kembali Superboy. Oke, kita H2H. Oke? Mulai. Enggak, jangan kau lari. Teman-teman, Zuma ini paling pengecut dan saya. Sabar, saya hari ini saya naik ke Dalbo. Sebentar. Kau belum selesai urusan dengan saya. Oke, sabar ya, sabar ya. Mulai macet teman-teman. Aja macet, saya bisa jawab Zuma, santai. Saya di sini datang untuk Dalbo, oke? Dalbo bikin judul begini. Kau sabar, Zuma. Mulai macet. Sabar Suma, kau pengecut ketemu saya. Kau pakai kolor saja. Tadi. Ayammu sudah kupotong. Kau jawab tadi. Oke, saya kasih saya besar dulu. Saya pakai data. Kau hanya congor saja Suma. Kau menang congor. Nih. Di dalam surat Al-Maidah 20 di sini. Ingatlah. Nih, baca. Makanya punya Al-Quran itu baca. Jangan baca Alkitab. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, berarti bangsa Bani Israel ya, wahai kaumku, berarti Musa berkata, ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu. Berarti ada nabi-nabi diangkat di antara Nabi Musa. Menjadikanmu terhormat seperti para raja dan menganugerahkan kepadamu apa yang belum pernah dia menganugerahkan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Berarti ayat ini memperkuat surat Al-Baqarah 61. Ada nabi-nabi yang dibunuh zaman Nabi Musa. Itu pertanyaan saya. Silakan kau jawab. Dalbo kau jawab, jangan Zuma. Dalbo. Saya jawab ya teman-teman. No. Kau sabar, nanti kau ketemu saya di Superboy. Saya jawab. Kau lawan saya di Superboy. Zuma, jangan kau gengsi sini. Jangan. Saya mau lawan Dalbo dulu. Sabar, satu-satu. Jangan keroyokan. Satu-satu. Nanti habis itu saya dan Zuma kau. Jangan keroyokan. Saya dan Dalbo dulu. Dalbo dulu. Saya dengan Dalbo. Jangan keroyokan. Jangan keroyokan, kubal balik kalian. Sabar Suma. Kenapa? Suma sabar. Diam. Diberikan kepada kalau saya. Anda satu-satu. Saya dengan Dalbo. No, sabar dulu. Nanti kau dan saya di Superboy. Jangan kejang-kejang Suma. Di mute. Jangan di mute. Berani mute kedua kali saya turun. Pengecut. Iya kan? Sudah 2 kali. Kau yang pengecut. Kau punya ayam sudah kupotong ya. Dengarkan. Dengarkan apa? Saya di sini datang Dalbo. Suma saya lawan kau. Al-Maidah itu surah Udah, saya turun ya. Terima kasih banyak. Saya turun. Dalbo pengecut. Channel penghujat. Suma, lari apa? Jangan di mute. Ini saya lagi rekam. Jangan. Oke, saya akan jawab kau. Suma. Oke, saya akan jawab. Sekarang Suma jawab. Kau jawab Matius 23. Gua diskusi di Superboy, oke? Jangan. Sekarang saya tunggu kau di Superboy. Oke, saya tunggu kau di Superboy ya, oke? Saya tunggu kau di Superboy. Kabur, jangan mencret. Di Kamu sini jangan aja. Kau yang mencret. Kenapa kalian keroyokan? Teman-teman Kristen, mereka keroyokan. Dalbo. Silakan kau jawab Matius. Dalbo nangis mereka. Dalbo. Bisa dijawab teman-teman. Matius 23 nomor 33 nomor 34 tak bisa dijawab teman-teman. Saya bisa jawab. Saya ahlinya Alkitab. Silakan dijawab. Oh jangan. Saya di sini datang untuk Dalbo, bukan kau. Kau
kau sekarang, kalau kau hebat, Suma. Oke, saya tunggu kau di Superboy bagaimana? 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 Di Komalmu kita bahas ini. Oke, saya sekarang buka saya di Komal. Saya kau masuk ya? Kau masuk ya? Ya, saya masuk di Komal. Oke. Oke, tunggu. Oke, saya tunggu kau. Oke, sekarang Anda diam ya. Anda diam sekarang ya. Karena Oke? kamu ketakutan Oke. di sini, saya kejar kau di Komalmu. Bukan, sabar Suma. Saya menghormati host. Saya nggak takut. Setiap saat saya live kok. Silakan Oke, kau Anda buka diam. Komal, saya Anda masuk duduk bahas manis. Sabar. Iya, Anda duduk manis dulu. Duduk Artinya manis. Anda kamu kan nggak sopan berani ya. di sini hadapi Iya, saya. nanti saya Tapi open kalau kau. di Komalmu kau berani. Kenapa Teman-teman, keturupan? teman-teman coba lihat. Di sini dia nggak berani hadapi saya. Jangan di mute. Saya open kamera. Nanti saya live. Anda masuk. Sabar. Sabar Di Suma. sini Suma. dia tidak berani hadapi saya. Coba di mute dulu. Jangan di mute loh. Jangan di mute. Ketika saya tawarkan Oke. pergi di Komalnya, dia mau. Ya saya mau dong. Ayo di Superboy. Di Komal. Sabar Suma. Kenapa kau pengecut? Kau potong saja kupu ayam jantan itu. Padahal hostnya sudah berikan ruang. Jangan di mute. Host pengecut. Host penghujat. Host. Untuk kemudian Kan menghadapi kalian datang di Papua Barat sini ya. Kita offline, oke? puluhan ini. Jangan. Teman-teman Kristen lihat ini. Pengecut semua ini. Bom masuk. Soalnya dia berani. Bali, bom mute. Kubal Bali kalian. Saya tunggu ya. Alasannya Saya live, kau masuk ya. Bali. Alasannya dia mau di Komalnya. Dalbo, kubal Bali kalian. Saya pancing Apanya di dia. Bali, saudara? Bukan Dalbo. Komal, saya masuk. Saya tunggu kalian semua di sini. Saya lawan kalian 3 orang, ya. Saya lawan kalian 3 orang. Kutunggu kalian di Superboy. Bagaimana? Nah ini sudah kita berhadapan. Loh, kalau begitu tunggulah kalian. Saya mau lawan Dalbo dulu. Satu-satu lah saya lawan lah. Saya dipercayakan. Dalbo dulu. Saya Teman-teman, mengkret mereka teman-teman. Mereka mengkret. Nangis kasihan. Saya dipercayakan untuk menghadapi Anda. Kan saya sudah Jangan di mute. Terakhir saya turun ini. Jangan di mute. Terakhir ini saya turun nanti. Jangan di Mau mute. kabur dia, mau kabur teman-teman, mau kabur. Kalau gua di mute. Kabur. Saya rekamin. Kabur. Ya, Perhatikan saya di mute terus ini. saya live di YouTube. Malah. Saya rekam ini. Saya live di YouTube. Dalbo, kau buka kamera di sini. Saya live di YouTube. Dipertahankan dong, masa kabur? Jangan di mute dong. Dia nggak mau hadapi saya, teman-teman. Jangan di mute. Aduh, mencret kalian. Jangan di mute Zuma. Nanti saya jawab Zuma. Dia mau dia. Kalau di Nah, Komalnya kalau kau profesional, kita di room supaya jangan di mute begini. Kita di super, mute. Kalau di Komalnya Kita di dia main Superboy. mute. Di Komalnya dia kita di Superboy dong. bisa Kita di turun Superboy dong. Saya kan Ya, sudah kita di jawab Superboy dong. tantanganmu. Di mute dulu, Bang Dalbo, di mute dulu. Saya sudah jawab tantanganmu untuk ke Superboy untuk kedua kalinya. Tapi kamu tidak mau membahas tema yang saya sajikan mengenai ketuhanan. Loh. Mas, Yesus versus Allah Subhanahu wa taala. Weh. Kenapa kamu mencret? Allah Subhanahu wa taala sama dengan Yahweh enggak? Kenapa kamu bawa Tuhannya Yahudi? Tuhanmu aja, Tuhanmu, Yesus. Emangnya Yesus orang apa? Yesus orang... Iya, mari kita bahas. Aduh setan, jangan di mute dong. Saya turun ini. Yesus Saya turun lah. versus Allah Subhanahu wa taala. Dia takut, teman-teman. Dia takut. Dia japri saya, dia ingin temanya YHWH versus Allah. Kan lucu. Tuhannya Yahudi versus Tuhannya umat Islam. Dia mau sandingkan. Harusnya yang benar itu Yesus manusia atau makhluk kuburan ini versus Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia nggak mau. Dia maunya YHWH. Dia maunya Tuhannya Yahudi. Dia nggak berani tampilkan Tuhannya makhluk kuburan tersebut. Takut dia. Tadi coba saya sengaja pancing dia kan. Karena dia nggak mau menghadapi saya. Dia maunya Bang Dalbo. Padahal risih kalau hostnya yang berhadapan dengan beliau. Ya, jadi saya tawarkan saya. Dia nggak mau. Tapi giliran saya pancing, ya sudah kalau begitu kau buka Komal, saya kejar kamu sampai di sana. Ayo katanya, ayo kau ke sana kita hadapi. Artinya memang dia kejar koin. Kan begini, Kejar koin. Gurunda kan dia pertanyakan di surah Al-Baqarah ayat 61.
Kan saya sudah jawab, berkali-kali saya jawab bahwa ayat ini Nabi Muhammad diceritakan melalui Jibril, Iya. perkara sejarah Nabi terdahulu. Saya sudah jawab. Nanti saya mau bertanya. Gampang kok pertanyaan saya di Galatia 3 nomor 8. Pertanyaan saya, ya, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang yang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Pertanyaan saya, siapa yang menginjili Abraham? Ini Galatia 3 nomor 8. Ini pertanyaan saya, simpel kok pertanyaanku. Siapa yang menginjili Abraham? Nanti begini cara jawabnya. Mereka itu kan ular. Dia akan mengatakan Injil itu adalah kabar baik, bukan kitab. Di situ dia maksud. Itu sudah saya tahu semua jawaban-jawaban mereka. Jadi menginjili Abraham artinya memberitakan kabar baik kepada Abraham. Nanti lari ke situ. Yang berat itu yang sepadan dengan ini, Bang Dalbo, Matius 23. Di situ dia akan mencer tepung, kasur dan juga kursi yang ada dalam perutnya bom-bom itu akan keluar dengan pertanyaan itu. Sebab itu, lihatlah aku Yesus mengutus kepadamu nabi-nabi. Pertanyaan saya, nabi mana yang diutus oleh Yesus? Sebagian kamu bunuh, sebagian kamu salibkan. Nah, dia harus menunjukkan siapa nabi yang datang setelah Yesus, yang Yesus utus lalu kemudian dibunuh. Nah, itu keluar kasurnya, spring bed keluar dari perutnya kok ditanya seperti itu. Begitu saudara-saudara, hari ini kita saksikan bom-bom. Narasi yang sama, pertanyaan yang sama gitu kan. Iya. Kita punya jawaban, mereka tinggal jawab. Betul, Masya Allah. Kalau Al-Ma'idah tadi yang di bawah ayat 20 itu enggak ada hubungannya dengan nabi-nabi yang diceritakan, yang dimaksud di dalam surah Al-Baqarah itu. Ketika dikatakan dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka. Ini nabi yang dimaksud adalah nabi yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Al-Quran surah Al-Ma'idah, Allah telah mengatakan mereka dipilih dari 12 suku, dan di tengah-tengah mereka dilahirkan nabi-nabi. Berarti dari Nabi Abraham, Nabi Ishak, sampai kepada Nabi Musa yang dimaksud ayat daripada Al-Ma'idah ayat 20 itu. Karena Allah Subhanahu wa taala memang sudah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 78. Walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Tentang nabi-nabi, sebagian aku ceritakan kepadamu dan sebagian aku tidak ceritakan kepadamu. Lalu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Yakub menceritakan bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi, yaitu kepada Nabi Ishak, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, dan seterusnya. Itu jelas diterangkan di dalam kitab suci kita. Nah, ini si bom-bom tut pemakan kasur ini, manusia tak beranus, seakan-akan dengan terjemahan dia mampu melumpuhkan materi Al-Quran. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Saya kira begitu. Manusia tanpa anus itu jangan dibiarkan ini masuk di komal-komal Islam modal suara besar. Hantam rahangnya, kunyah jantungnya kalau dia muncul lagi. Oke, lanjut. Siap Guru. Nggak ada dulu saya mau meludahi satu manusia satu ini ya. Kang Dalbo. Saya minta tunggu dulu Pak Angon. Ada ini manusia tuyul satu ini. Jangan sebentar biar fokus dulu yang pembahasan ini. Aina tolong dibacakan dulu, saya mau ludahi. Tunggu dulu, saya mau ludahi dulu ini. Sudah saya ludahi, baru kita bahas lagi itu. Oh iya. Ada saya mau ludahi dulu. Mati. Yang banyak. Sampai muka penuh itu. Lanjut. Mukanya penuh langsung. Tolong lanjut. Tadi ada penjelasan dari beliau yang ada si kampret yang salah. Kata dia ini kok huruf besar. Nah ini nih Ustaz.
Mana hi? Kalau kita ke terjemahan aja ya. Ada Iya. ketika dia mengangkat. Nah, dia di sini kan untuk dinisbatkan kepada Allah di sini. Tapi dia mengatakan bahwa ini justru Musa yang mengangkat. Mohon antum menjelaskan Hai, jangan sampai ada fitnah. Di surah berapa itu? Al-Maidah ayat 20 Hai. Oh, Al-Maidah ayat 20. Ya. Insyaallah. Jadi wa isqala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, liqaumihi, kepada kaumnya, ya qaumis kuru ni'matallahi alaikum, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian. Iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka, kepada kalian ketika Allah mengangkat nabi-nabi di antara kamu. Nah, Allah kan bukan dianya ke Musa kan? Ini dianya ke Allah. Allah. Betul. Ya, kan diceritakan di kalimat sebelumnya kan diceritakan di situ. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Allah mengangkat nabi-nabi di antaramu. Itu bukan bercerita tentang Nabi Musa mengangkat. Karena kenapa? Itu seruan. Ya qaumiz, wahai kaumku. Nabi Musa yang mengatakan kepada kaumnya, ingatlah akan nikmat Allah ketika Allah mengangkat nabi-nabi di antara kamu. Itu Nabi Musa yang berkata. Dan menjadikan kamu, kata Allah, ja'alakum muluka, menjadikan kamu sebagai orang-orang yang merdeka. Wa atakum malam yu'ti ahadam minal alamin, dan memberikan kepada kamu apa yang kamu belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara manusia atau kaum yang lain atau umat yang lain. Ya jelas sekali itu Al-Quran itu. Sangat jelas. Nah, yang jadi masalah ini ternyata dalam Matius 23 teman-teman, Yesus mengutus nabi. Jangan-jangan Paulus. Ayo. Bisa jadi guru. Ya, jangan-jangan Nabi Lukas, Nabi Markus, ayo. Atau Luga. Nabi Lukas. Atau Luga. Allahu Akbar, Masya Allah. Jelas di situ. Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Nah, mana nabi-nabi yang diutus oleh Yesus pada zaman itu ya? Mati nih ya. Oke, silakan dilanjut. Dinaikkan kalau ada orang sakit di bawah, naikkan mudah-mudahan kita bisa obati. Siap Gurunda. Persoalannya Gurunda, tema saya dianggap menghujat. Kok bisa ya Paulus merubah ajaran Yesus? Oh benar itu. Saya berani. Tapi saya dikatakan menghujat. Kok bisa ya? Karena ini Bang Dalbo, mereka ini pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Itu yang betul. Makanya coba lihat, saksikan semuanya, ribuan mata memandang. Coba sahabat-sahabat cross check komal-komal Kristen. Pernah nggak mereka membahas tentang tentang Paulus? Pernah nggak mereka membuat tema tentang Paulus? Tidak pernah. Assalamualaikum. Mereka senantiasa menyembunyikan Paulus ini. Mereka nggak akan pernah mau membahas Paulus. Kenapa? Karena Paulus ini adalah sebenarnya pendiri agama mereka. Paulus inilah pendiri agama Kristen, bukan Yesus. Paulus setelah kedatangan makhluk kuburan yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, disitulah cikal bakal berdirinya agama Kristen. Agama yang diludahi oleh Yahudi, agama yang dilemparkan kemudian ke neraka, agama yang dikatakan oleh Yesus sebagai penyesat dan pembuat kejahatan. Tuh teman-teman. Jadi Paulus ini memang disembunyikan identitasnya. Mereka sangat takut kalau yang dibahas itu Paulus. Takut. Berbeda dengan kita ketika Nabi Muhammad dibahas, kita pede, percaya diri, kita bangga kalau bahas Nabi Muhammad. Mereka nggak ada. Coba periksa komal-komal Kristen, periksa. Ada nggak mereka membanggakan Paulus? Nggak ada. Nggak ada.
Padahal Paulus sendiri mengatakan, akulah yang harus engkau teladani, akulah yang harus engkau sanjung, akulah yang harus engkau contoh. Akulah yang menjadi bapakmu. Tapi tidak ada orang Kristen percaya diri membahas Paulus. Kenapa? Karena sejatinya Pauluslah yang menciptakan agama aliteng pemakan babi. Gitu teman-teman. Pantas saya ini dikatakan penghujat, Bang Suma. Ya, Karena sesuatu yang tersembunyi kita bongkar. ya, betul. Wah, baru tahu Jadi aku ini. Jadi yang mendirikan agama Kristen itu mulai dari Kristen pertama di Antioquia Turki sampai kepada Kristen yang akan ketemu dengan Yesus ketika Yesus datang kedua kalinya, itu adalah Paulus. Tidak ada campur tangannya Yesus di situ, nggak ada sedikit pun. Sedikit pun agama Kristen tidak ada campur tangannya Yesus di sana. Itu murni buatan Paulus dan timnya. Itu teman-teman. Silakan. Ada di nih, Ahi, mungkin mau nyapa dulu. Iya, silakan. Selamat pagi dulu semuanya, guys. Pagi, Bentar Bu ya. Darni. Aku habis Ya. ku jawab ini, aku turun mau masak aku ya. Iya, silakan Bu, silakan. Soalnya jawabannya gampang tuh, bentar ya. Iya. Oke. Nabi mana yang diutus Paulus? Kan gitu kan? Bentar ya. Oke, apa dulu? Sorry Bu, enggak gitu temanya. Nabi mana yang diutus Yesus? Ya. Kan seperti itu kan Bang Juma? Iya. Oke. Begini. Yesus ini di perjanjian lama sudah ada. Tetapi Yesus ini belum bernama Yesus dia di perjanjian lama Bang Juma. Dia masih firman bersama-sama dengan Elohim. Iya. Hakikatnya Iya. Yesus ini siapa Bang Juma? Hakikatnya Yesus ini siapa Bang Juma? Iya. Hakikatnya siapa? Elohim kan? Itu imannya Dia sudah Kristen. mengutus. Dia mengutus Oke. seluruh para nabi-nabi. Oke. Itu. Baik. Saya tanggapi Bu Gampang Darni jawabnya. boleh. Berarti Yesus yang memerintahkan manusia makan roti jelai yang dibakar di atas tai kering gitu. Ya, dia sudah ada di dalam perjanjian lama. Iya enggak, pertanyaan Itu saya firmannya berarti itu. ketika dia katakan makanlah roti itu seperti jelai yang bundar dan Iya. engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering. Berarti ini Yesus yang memerintahkan Iya. ini. Iya. Yesus firmannya juga yang itu. memerintahkan bunuhlah seluruh makhluk. Ya. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Berarti Yesus itu. Yes. Iya, hakikatnya Berarti Yesus itu yang bicara itu. Berarti Yesus ini dari dulu mengajarkan membunuh terus. Iya, karena oke. penyembah-penyembah Hubal yang mengelilingi Hubal harus dibunuh katanya Bang Juma. Baik teman-teman. Jadi menurut Bu Darni yang memerintahkan membunuh, bersundal itu adalah Yesus. Bersundal teman-teman. mana ada Oke. disuruh? Di mana ayatnya disuruh bersundal? Wow. Di Hosea, di Hezkel. Itu semua perintah-perintah yang ada. Itu kan. Perintah Itu membunuh. kalian nggak ngerti artinya itu. Bilangan 31 nomor 17, bunuhlah semua perempuan yang tidak perawan. Iya. Tetapi anak bayi yang masih perawan ambillah untukmu. Berarti Yesus itu Yes. yang memerintahkan. Iya, di perjanjian lama kan Yesus ini kan hakikatnya kan Elohim Oke. Bang Juma. Iya. Hakikatnya. Oke, teman-teman Keadaan Kristen, sebenarnya Yesus Bang Juma tunggu dulu, dengarkan Bang Juma. teman-teman Kristen. Jadi Iya. menurut Ibu Darni, saudari kita ini yang mengajarkan pembunuhan, jangan kau biarkan apapun yang bernapas, bunuhlah itu yang adalah penyembah Yesus. berhala, mengelilingi itu adalah Hubal. Yesus. Memang harus dibunuh. Nah, Namanya itu juga dengarkan teman-teman. Elohim itu memang gak suka melihat orang. Dia kan pencemburu. Dia mana suka dia itu disaingi kan seperti itu. Makanya Iya, di iya, perjanjian iya. lama yang penyembah Hubal, yang mengelilingi Hubal berhala, itu wajib dibunuh. Iya. Sama anak-anaknya semua harus dibasmi. Luar biasa, makanya sekarang diciptakan neraka. Untuk apa neraka itu? Untuk orang-orang yang penyembah Hubal tadi dan yang menolak Iya, Yesus iya. Tuhan dan juru selamat. Itu kami di Kristen. Itu. Iya, iya, Udah iya. ya, udah ku jawab ya. Termasuk Yesus yang mengajarkan membunuh orang-orang yang mengajarkan pindah dari ajarannya gitu. Yang jelas di dalam perjanjian lama semua itu firman, firman Ketika Elohim. di dalam Hakikatnya ulangan Yesus. ulangan 13 nomor 8 nomor 9
ketika ada orang bapakmu, ibu kandungmu, bapak kandungmu, saudara kandungmu, ketika mereka mengajak kamu berpindah dari agamamu, maka bunuhlah pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat melemparinya dengan batu sampai mati. Itu Yesus yang memerintahkan itu. Yes, yang jelas semua penyembah Hubal harus dibunuh. Itu firman Tuhan. Dulu memang seperti itu Elohim. Setelah menjadi manusianya Yesus di perjanjian baru, Bang Juma. Setelah menjadi manusianya firman itu turun ke bumi, maka dia mengajarkan kasih. Nah, itu dia. Kalau di perjanjian lama, dia sudah berbicara. Itulah jadi setelah dia puas membunuh, baru tampil mengajarkan kasih gitu ya. Bukan puas membunuh, Bang Juma. Lah, itu memang coba Budar nih, Ulangan 13:15. Maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu segala isinya dan hewannya. Ini Yesus yang perintahkan. Iya, itu hakikatnya Elohim itu. Hewan ini apa salahnya? Sebenarnya. Hewannya apa salahnya? Ya karena itu menurutnya di sekeliling itu sudah memang kotor. Harus dibersihkan. Hewannya juga termasuk. Hewannya juga. Iya, kalau sudah perintahnya seperti itu, Bang Juma, mana bisa kita sangkal? Oh alah. Kan serupa Berarti dengan di Al-Quran pun ada, Bang Juma. Kalau yang di dalam Bunuhlah, 1 Samuel bunuhlah. 15 nomor 3, pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun kanak-kanak yang menyusui, lembu maupun domba dan maupun keledai, itu dibunuh semua. Itu Yesus yang perintahkan bunuh bayi-bayi itu. Iya, hakikat Yesus ini yang memerintahkan itu. Keadaan sebenarnya Yesus kan Elohim. Berarti sebenarnya Yesus ini adalah kejam kali ya. Bukan kejam, memang begitu di perjanjian lama. Iya, karena anak-anak bayi disuruh bunuh. Iya. Mati. Karena ibaratnya keturunan penyembah mengelilingi dewa Hubal itu, Bang Juma, berhala ibaratnya. Anak-anak Harus kecil yang ditumpas. tidak tahu apa-apa. Anak-anak kecil. Iya, memang begitu. Anak bayi. Iya, Bang Juma, karena itu sudah dianggap keturunan yang kotor gitu ibaratnya. Hewan-hewannya juga. Iya, kan sudah dianggap sampah itu semua, sudah kotor. Jadi harus dibersihkan, kan begitu. Yesus, begitu kejamnya di kau, Yesus. Alamak. Oke, saya rasa cukup, Budar, nih kita udah paham. Tambah dikit, Ustadz, boleh? Iya, silakan. Budar nih, apakah 15, yang terjadi? 185. Budar nih, mohon maaf, Sama saya minta masak, klarifikasi. 185. Iya, 185 selalu. Oh, Budar. Iya, Bang, iya Pak Anggon. Saya lanjut lagi. Budar nih, boleh saya nanya ke Budar nih? Oh, Apakah yang hari kami lihat ada satu komunitas yang membun-bun juga menggenosida, itu juga perintah Elohim yang sama ya? iya, yang di Perintah Yesus, perjanjian lama. perintah Yesus. Oh, perintah Yesus Betul ya. itu. Perintah Yesus. Yesus. Hakikatnya Yesus lah yang memerintahkan itu, yaitu Elohim. Berarti Itu. termasuk Yesus yang memerintahkan orang-orang untuk membunuh dirinya. Orang-orang yang membunuh Yesus gitu. Iya, itu berarti kan termasuk itu kan Yesus. memang sudah begitu perjalanannya, harus terjadi. Berarti di Yesus nabi, juga gitu. yang memerintahkan orang-orang ini, memerintahkan iblis merasuki Yudas supaya berkhianat agar dia hakikatnya. mati, gitu. Hakikatnya itu. Betul. Makanya Trinitas. Jadi kalian harus mengerti. Iya. Oh, berarti ini ada sandiwara, semua serba sandiwara. Berarti. Yesus yang Makanya memerintahkan. Kan sekarang Bang Juma, Yesus kan sudah berada di surga kan? Udah kembali dia ke asalnya. Karena pada mulanya dia kan bukan manusia. Pada mulanya adalah firman. Bersama-sama dengan Elohim. Halo Berarti Jericho. Yesus Yesus Iya. yang menyuruh setan merasuki Yudas. Ya semua serba Yesus lah intinya. Hakikatnya memang iya. Iya, Yesus iya, ini iya, kan iya, hakikatnya Bang Juma. Iya, Hakikatnya iya. Yesus ini kan bukan manusia biasa di bumi, Bang Juma. Iya, iya, Hakikat iya, iya. sebenarnya adalah Elohim. Makanya dia tidak berada di bumi. Sekarang kan dia berada di surga, berkuasa. Iya, iya. Matius 28 ayat 18. Makanya Berarti Matius 4 yang disebutkan lalu Yesus dibawa oleh roh Iya. untuk dicobai iblis di padang gurun. Berarti roh ini adalah Yesus itu sendiri.
Iya, Matius 4 itu kan iblis mencobai kemanusiaannya. Iya, sebelum sewaktu dicobai di bumi. sebelum dicobai oleh iblis, Yesus dibawa oleh roh. Roh ini siapa? Iya, roh jahat kan? Iya. Berarti Yesus dibawa oleh roh jahat Iya, untuk dicobai oleh kemanusiaannya. Bang Juma. Dan itu semua Bang Juma, atas perintah kan Yesus keadaan sendiri. seperti manusia, Bang Juma. Dia dicobai Dan itu gitu. Tapi dan dia itu mengalahkan. semua atas perintah Yesus sendiri. Iya, hakikatnya itu semua iya, itu. Iya. Ah. Jadi Itu, pantaslah ketika makanya Bang mereka- Suma mengatakan bahwa iblis adalah pahlawan untuk mengeksekusi Bukan Yesus pahlawan, Bang Juma. dan dihadiahkan Bukan kepada Ibu Darni dan kawan-kawan. Lah iyalah, karena dia ternyata melakukan aksi-aksi itu karena perintah Yesus. Yesus yang Bukan, itu kan- memerintahkan. Bang Tadi Juma, katanya Yesus. harus digenapi gitu, harus dijalankan Ya iya, itu semua. harus digenapi apa yang dia sendiri firmankan. Berarti dia sendiri yang mengatur. Dia yang mengatur iblisnya, dia mengatur pengkhianatnya, dia mengatur Iya. semuanya semua dia. Berarti ini hanya sandiwara Yesus saja ternyata, teman-teman. Kan gini Bang Juma, di perjanjian Iya. lama kan Elohim itu kan penebus. Gimana dia caranya menebus manusia itu? Ya harus turun Iya. dong ke bumi. Iya, tapi kan Sebagai dia sendiri manusia. yang bikin ulah. Dia sendiri yang bikin ulah, dia sendiri yang bunuh diri. Gimana ceritanya? Kan Begini Bang Juma, karena kan semua manusia yang ini kan ada, sudah berbuat jahat. semua yang ada itu kan Tuhan sendiri yang mengaturnya. Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang membuatnya. Segala sesuatu Yes. diciptakan oleh Yesus di dalam Yohanes 1 nomor 3 katanya. Berarti Yesus yang menciptakan iblis, Yesus yang menciptakan kejahatan, Yesus yang mengatur itu semua. Berarti Yesus ini kurang kerjaan. Dia suruh iblis kemudian melakukan sesuatu yang buruk, lalu dia sendiri yang mengutuknya. Habis itu dia sendiri yang turun menjadi manusia, lalu menebus lagi kutukan itu. Iya, Ini ditebus kutukan apa itu. namanya ini? Iya, Bicara memang LSM begitu dia. pakai udah Itulah basi. hebatnya Tuhan kami itu. Dia menebus kami, mengasihi kami. Allahu Akbar. Itu. Bagaimana mengasihi? Dia yang membuat kejahatan. Dia sendiri yang menghancurkan kejahatan itu. Dia sendiri turun membunuh dirinya sendiri. Gimana ceritanya? Alamak, istirahat dulu Bu Darni. Istirahat dulu, istirahat. Nah itu, Agak berat. jadi jangan tadi Bang cuma bilang Pak Bom mencret untuk menjawab itu. Aduh kecil kali rasanya menjawab Nah, itu. buktinya Aku dia aja lari. Sekelas Bu Darni. Dan belum tentu juga Pak Bombo mau mengakui kalau yang mengutus iblis, yang menyuruh iblis, yang mengatur siasat, yang membuat kejahatan itu adalah Yesus. Belum tentu. Cuma Buddha ini saja yang mengakui bahwa yang mengatur semuanya kejahatan itu adalah Yesus. Yang memerintahkan membunuh orang Amalek sampai hewan-hewannya, anak bayi adalah Yesus. Hanya Buddha Hakikatnya nih. Yesus. Tapi Hakikatnya Paulus Yesus. siapa? Pak Bombo manusia tanpa anus ini belum tentu mau mengakui kan begitu. Hah? Bukan kecil rasanya menjawab itu Bang Juma. Aku aja sekelas Diarni yang tak ada sekolah. Karena Gampang Anda jawabnya. karena Anda menganggap Yesus itu adalah Tuhannya Yahudi. Memang. Ya, kalau memang, Anda Bang menganggap Juma. Bang Iya, Juma. kalau Anda Bang menganggap Yesus itu, kalau Anda menganggap seekor ayam itu adalah Tuhannya Yahudi, maka ayam pun akan Anda dudukkan di situ. Jangan samakan dengan seekor. Salah Bang Juma. Sekarang masalahnya adalah Yesus itu berada di surga Bang Juma. Sekarang orang Jaudi Bang Juma di dalam Sekarang Yesaya masalahnya 25 bukan di ayat situ. 9 menunggu-nunggu kedatangan Tuhan Bang Juma. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah Kristen ini agama pagan yang menganggap Yesus Tuhannya adalah Tuhannya Yahudi. Itu masalahnya. Kalau pagan Bang Juma, Tuhannya itu tak bergerak Bang Juma. Kalau pagan itu patung dibentuk di paha, diletakkan di tengah kota, lalu disujuti, disembah. Yang dikatakan, nah, itu pagan Bang Juma. Kalau Kami itu kan Anda kami sebut hidup pagan, sekarang di kalau surga. Kalau Anda sebut itu pagan, lalu bagaimana dengan nabi-nabi terdahulu, Yakub sujud menghadap kepada batu? Itu sudah ajaran para nabi. Lah, bagaimana mereka sujud kepada Elohim yang di surga? Waduh. Mana di mana coba ada sujud mereka? Oke, ketika dikatakan batu penjuru, di dalam Alkitab banyak dalil yang mengatakan itu. Misalnya di Kejadian 24, jelas ada di sana. Kemudian diceritakan lagi dalam Kejadian 22, Keluaran 4, bagaimana mereka kemudian mengambil batu. Bahkan di dalam kitab Yesaya, di Yosua 14, mereka mengangkat batu untuk menjadi saksi di hadapan Allah. Itu.
Yakub meminyaki batu, lalu disimpannya, kemudian lalu sujud menghadapnya. Daniel, semuanya, termasuk Daud, mereka menghadap ke bait suci, di mana bait suci itu ada batu. Itu yang dimaksud pagan itu, Bu Darni. Dewa turun ke bumi menjadi manusia seperti Krishna, Attis, Zeus, Kristus, Horus. Itu pagan itu. Kalau Anda mau lihat kepagangan Kristen, coba Anda lihat di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apa yang dikatakan di sana? Dewa tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri dan turun menjadi manusia dan mati di atas tiang salib. Itu pagan, jelas pagan itu. Itu jelas-jelas pagan. Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia dan menjadi sama seperti manusia, lalu taat, bahkan taat sampai mati di atas salib. Itu pagan. Bang Juma, Mana coba itu, Tuhannya Yahudi? Coba tanya Coba dulu, Anda Bang Juma, begini. yang pagan-pagan Habis ini itu Ibu adakah- bicara. Pertanyaan saya. Adakah berjanji akan datang, Bang Juma? Pagan-pagan itu. Begini, pertanyaan saya begini, Bu Darni. Coba Anda tunjukkan dalil di kitabnya orang Yahudi. Elohim mengosongkan dirinya, lalu turun menjadi manusia. Itu bisa saya baca di mana? Silakan. Oke. Dia Ya. sewaktu Elohim berbicara kepada Musa dari langit. Nah, itu sudah menyatakan Dari diri itu, Bang langit. Juma. Yang saya tanya, yang saya tanya, Tuhannya Yahudi. Di apa? Di Taman Yang saya itu. tanya, mengosongkan diri, lalu turun mengambil rupa manusia, itu di mana dalilnya? Kan datang kepada Samuel, Bang Juma. Iya, dia lahir. Elohim itu datang. Dia lahir. Siapa nama ibunya pada saat itu? Ya, tapi seperti itu dia datang di tidak perjanjian bisa. lama. Itu Tidak Elohim bisa. kami di perjanjian baru. Di perjanjian Elohim baru, kami itu Yesus Tuhannya Yahudi. menggenapi. Dia datang Tuhannya sebagai Yahudi. manusia. Tuhannya Itu- Yahudi, jangan itu Anda luar biasa bawa-bawa, Tuhan itu Bu ketika Darni. itu. Tuhannya Yahudi itu laisa kamislihi syai, tidak serupa dengan makhluk. Di dalam kitabnya orang Yahudi Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Sedangkan Tuhan pagan dibentuk. Tuhan Anda itu Yesus dibentuk dalam bentuk daging, dalam bentuk manusia. Itu pagan, jelas Bang Juma, itu. yang dibentuk itu maksudnya kayak membuat patung dipahat. Oh tidak dong. Tak bernyawa, tak bernyawa yang dibentuk, gitu, Bang Juma. yang Itu dibentuk pagan. itu jelas dibentuk. Apakah Tuhannya Yahudi sebelum dia turun menjadi manusia, dia adalah manusia? Tidak. Oh, tidak. 2 Samuel 7:22, Tuhannya Yahudi tidak serupa dengan manusia. Itu dalil. Nah, sedangkan Tuhan Anda yang adalah dewa ajaran Roma turun ke bumi sama seperti Krishna. Itu meniru ajaran Trimurti. Mitra teis ketika turun kemudian ke bumi ada Horus, ada Zeus, ada Attis. Nah, kalau di Roma ada namanya Kristus. Itulah yang kalian sembah. Sedangkan Nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Salomo, Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan Tuhan turun ke bumi menjadi makhluk. Gak ada itu. Yesus apakah dia makhluk? Dia ada Tuhan, mengaku Tuhan? Tidak. Yohanes 8:42, Bu Darni, kalau Anda baca di sana apa kata Yesus? Aku datang dan keluar dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jelas itu. Berarti Yesus ini membantah Filipi 2. Filipi 2 mengatakan, aku datang menjadi manusia, aku sendiri yang datang menjadi manusia. Tapi Yesus bantah dalam Yohanes 8:42, bukan aku sendiri yang mau menjadi manusia. Aku sama aja dengan Bang Suma. Bang Suma bukan maunya sendiri datang menjadi manusia. Seketika aja lahir dan menjadi Bang Suma. Begitu juga Yesus seketika aja lahir dan menjadi Yesus, lalu diberi kekuatan, diberi mukjizat, diberi tanda-tanda. Nah, itu. Jadi kalau saudari Bu Darni yang saya cintai dan saya sayangi ini mengatakan bahwa Tuhannya Yahudi turun menjadi Yesus, itu ibu sedang memproklamirkan, sedang mempromosikan Tuhannya Romawi kuno yang turun menjadi Zeus, Hercules jadi Zeus. Itu. Tapi
Supaya ajaran ini kemudian bisa menyebar ke seluruh dunia, maka diambillah terjemahan kitabnya Yahudi untuk menutupi sampul agama pagan tersebut. Begitu Bu Darni. Udah ya? Silakan. Aku. Iya. Jadi kan tadi kan Bang Juma bilang, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Aku datang daripada Elohim. Aku Kan datang gitu. bukan atas kehendakku. Iya, aku datang bukan atas kehendakku. Iya. Lalu atas kehendak siapa? Itu kan kehendak hakikatnya yang menurunkan Yesus. Nah sekarang Tuhan itu dalam dirinya ada berapa kehendak? Ya di dalam Yesus. Iya, ada berapa kehendak di dalam Yesus? Satu. Ya, Itulah satu. dia datang ke bumi satu. ini. Firman Kehendak itu. kehendak yang satu ini tidak berkehendak menjadi manusia. Ayo. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Andaikan saja Yesus itu adalah sang Elohim itu sendiri, maka Yesus berkata, aku datang karena kehendakku sendiri. Aku menjadi manusia karena kehendakku sendiri. Itu baru cocok dengan Filipi 2. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuhan Bang mengosongkan dirinya sendiri Bang Juma, aku untuk dulu. mengambil rupa manusia. Tapi faktanya Yesus mengatakan aku menjadi manusia bukan karena kehendakku. Berarti atas kehendak siapa anak Maria ini ada? Iya. Atas kehendak Bapa Atas pencipta. kehendak hakikatnya. Atas kehendak hakikat. Dengar Bang Juma. Yesaya 43:11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya iya memang. Maka Di juru perjanjian selamat baru, ini juru selamat itu adalah aku juga. Akulah dia juga. Gimana, Dengar ya? gimana ceritanya? Yesus ini adalah utusan. Di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan, bukan duta, bukan utusan, tetapi aku sendirilah yang menebus mereka dalam setiap kesesakan. Yesaya 63 nomor 9. Mari kita buktikan, apakah ucapan Elohim ini salah atau ucapan ini benar? Dikatakan, dalam segala kesesakan, bukan seorang utusan, melainkan aku sendiri yang menyelamatkan mereka. Akulah yang menebus mereka. Nah sekarang, kita tanya Yesus. Kamu itu siapa Yesus? Bisakah kamu berbuat apa-apa dari dirimu sendiri? Oh, nggak bisa. Berarti Yesus ini hanya utusan. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dikatakan apa? Orang Israel harus tahu. Yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Seorang yang ditentukan oleh Elohim untuk melakukan mujizat tanda-tanda melalui perantaraan Yesus. Seperti yang engkau tahu. Berarti Yesus melakukan segala mukjizat sebagai alat aja. Dia sebagai utusan, tapi sejatinya bukan dia. Yang ada di belakang dialah yang menyelamatkan. Bukan Yesus yang menyelamatkan, tapi yang di belakang dialah yang menyelamatkan. Bukan Yesus yang membangkitkan orang mati, tapi yang di belakang Yesuslah yang membangkitkan orang mati. Bukan Yesus yang bermujizat, tapi yang di belakang Yesuslah yang bermujizat. Yesus mengatakan apa? Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Iya. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Oh, semua mujizat yang aku lakukan, kesaksian itulah, pekerjaan itulah, mujizat itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti benar Yesaya 63 nomor 9. Bukan utusan, tapi aku sendiri. Cuman karena Tuhan itu bukan makhluk, dia kemudian terbatas, tidak bisa masuk ke bumi. Kenapa kalau bumi ini Tuhan turun, hancur lebur bumi ini? Maka dia melalui utusannya. Hei Yesus, aku serahkan kuasaku kepadamu. Kamu bangkitkan dia. Melalui engkau aku bangkitkan dia, dan seterusnya. Itu baru betul. Jadi Tuhannya Yahudi yang melakukan mukjizat, yang melakukan kemahakuasaannya melalui perantaraan utusan. Nabi Musa, Nabi Abraham, semuanya melalui itu. Tapi yang bergerak di situ sebenarnya adalah Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu yang betul. Kecelakaan bagi kalian karena kalian mengambil ajaran bukan dari Yahudi. Ajaran yang kalian ambil itu dari Romawi melalui penjajahan Belanda. Kelirunya itu di situ, Bu. Silakan dilanjut dulu. Saya ada telepon dari Pak Prabowo. Silakan. Pak Prabowo. Lanjut dulu. Yesaya 43 ayat 12. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan menggambarkan, dan bukannya Allah asing. Ini Allah asing huruf kecil yang ada di antara kamu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Elohim. Yesaya 43 ayat 10. Aku tetap dia juga, katanya. Selalu dia mengatakan, aku tetap dia juga. Akulah juru selamat. Tidak ada juru selamat selain daripada aku. Malaikat Elohim mengatakan, yang lahir itu adalah juru selamat. Yohanes Pembaptis mengatakan, inilah anak domba Elohim yang menghapus dosa manusia.
Mana ada utusan para nabi yang Bu Darmi, bisa sebentar Bu menghapus dosa Darmi, manusia. maaf Bu Darmi. Saya minta Oke. host saya turunkan, naikkan Pak ini 3 moneter itu. Monetary. Oh, Billy, Bang Billy. Ya, Jangan saya dulu turunin Bang naik. Billy. Ini antara Turun saya. Islam dan Enggak. Kristen lah dulu. Si Billy itu Iya, pun iya, udah iya, Yahudi. enggak. Masa mau kalian bawa Iya, tiga enggak agama di sini? masuk dia. Enggak. Turunin saya, turunin saya. Oh, saya turun aja, saya turun. Bayangkan ini Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Masa Nabi mempunyai malaikat? Bisa rupanya Nabi Bu Darmi. mengutus malaikat-malaikat? Nggak bisa. Bu Darmi, Kenapa bisa Yesus mengutus malaikat-malaikat? Karena dia penguasa itu. Nah itu. Mau kalian Bu ragukan? Darmi. Silakan. Biar aja nanti kedatangannya yang kedua kali. Lutut Bang Juma pasti bergetar. Aku mau Bu Darmi. ingin melihat para apologet Ini Islam Jericho ini wajah-wajahnya siapa sih Kristen kedatangan Bang? Tuhan Jericho, Yesus. tunggu dulu Bu Darmi karena ini director. Anda Kristen? Jericho? Islam. Nah itu Islam sendiri. Orang ikut bicara Islam. Bang, didengarkan ya. Apalagi ada gurunda. Abang dari tadi saya turunkan dulu ya. Nah itu. Jadi Jadi Yesus orang mengutus Yahudi. malaikat. Lalu ketika malaikat memberikan kekuatan, ya memberikan kekuatan, kenapa bisa dia ketakutan? Bukannya dia adalah Tuhan? Iya. Itu kan sebagai Di sini- manusia di bumi. Keadaan sebagai manusia Iya, merendahkan diri sebagai dulu. manusia. Tunggu dulu Kadarni. Di sini kan Kadarni mengatakan Yesus mengutus malaikat. Nah ketika dia berdoa, maka ketika dia diberikan kekuatan oleh malaikat, ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Belunya menjadi seperti titik-titik darah. Darah. Nah kok bisa Tuhan yang mengutus malaikat yang memberikan kekuatan? Kenapa Tuhan ini ketakutan? Bukannya dia utusannya? Lalu ketika kita membawa Yesaya 43, kan jelas di situ tidak akan berubah. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan penyelamatan dan mengabarkan dan bukan Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Ini Yesaya nggak pernah berubah. Jadi aku tetap dia dan tidak ada yang dapat melepaskan diri dari tanganku. Aku melakukannya. Siapa yang dapat mencegahnya? Nah pertanyaannya, ketika Yesus mengutus malaikat, kenapa dia ketakutan kepada Oke. malaikat? Ujawab Bang Dalbo. Yesus Silakan. berdoa dan merasa ketakutan karena ia adalah manusia seutuhnya di bumi yang mengalami ketakutan dan pergumulan seperti yang dialami manusia yang lain. Doanya adalah wujud dari ketundukan dan kepercayaan kepada Elohim, kepada hakikatnya, serta untuk menunjukkan kepada murid-muridnya bagaimana cara berdoa. Itulah kenapa Yesus ketakutan dalam keadaan sebagai manusia. Namanya juga turun ke bumi sebagai manusia. Itu kalian aja bertobat kalian guys, bertobat. Dengar, Yesus sebagai manusia, meskipun Yesus adalah Tuhan, ia juga mengambil rupa manusia dan mengalami semua yang dirasakan manusia, termasuk rasa takut dan kecemasan. Luar biasa Tuhan kami itu. Datang dia menjumpai penciptaannya. Itu baru paten. Bukan nggak nongol-nongol Baik. penciptaannya. Ya, Udah ya, turun ya, aku, nggak apa-apa, aku nggak apa-apa, mau nggak masak. apa-apa. Ini- Udah ini ya, saya- tunggu dulu saya ini pertanyaan Kristen Bang Bang Juma. Debu. Saya ini Kristen Bang Debu, tapi dia bertobat sekarang. Tidak Apa Bang Arif? Silakan Miku. Bang Pertanyaan Arif. nih. Oh, Gini, Pak Kadarmi sebelum turun. Kira-kira ketika Tuhan menjadi manusia, apa manfaat dan tujuannya terhadap peradaban manusia? Ini Tuhan menjadi manusia. Nah seharusnya Bani Israel menuhankan Yesus karena ini Tuhan jadi manusia. Di tempat asalnya jangankan jadi Tuhan, Mesias saja tertolak.
Nah coba manfaatnya jadi manusia, Tuhan ini jadi manusia apa? Manfaatnya dan tujuannya terhadap peradaban manusia. Gini, Silakan. Yesus itu sewaktu dia berdoa merasa ketakutan, ya, kan dia datang ke bumi ini untuk misi penyelamatan. Ada tujuannya datang, bukan mau berpesta pora dia turun ke bumi, tidak. Seharusnya dia berada di kerajaannya. Bayangkan itu di kerajaannya itu di surga sana, lantainya emas, berdindingkan semua segala permata yaspis lah, apalah yang terdapat di Wahyu 21. Bagaimana gambaran surga itu? Bayangkan itu seorang penguasa turun dia ke bumi. Manfaatnya, untuk apa? Kak Darmi. Misi. Manfaatnya Bu untuk Darmi, keselamatan manfaatnya. dunia, untuk Tunggu dulu, keselamatan Pak manusia Cai. yang percaya akan dia. Itu gunanya, bukan kaleng-kaleng. Jadi kalian kira-kira masuk teman-teman akal muslim, nggak? Tunggu dulu. sebentar, Kak Darmi. kan kalian Sebentar tanya saja, apa sebentar. manfaatnya? Jangan Iya, dipotong. apa manfaat? Jadi kapan aku menyelesaikan tugasku gitu? Jadi itu manfaatnya ya, untuk menebus manusia itu Kan dari dia kutuk menyelamatkan dosa. manusia. Itu. Iya Kak Darmi. Dia kan Ya. menyelamatkan, misinya menyelamatkan manusia. Masuk akal nggak? Dia mau menyelamatkan manusia, Tuhannya yang metong. Sang penyelamat Oke. ini yang disiksa. Sang penyelamat kujawab. ini yang dimatikan. Ku jawab. Oh iya boleh. Ya, Di silakan. perjanjian lama, kenapa setiap berdosa orang harus mengorbankan kurban? Mengorbankan kurban. Setiap berdosa, potong kurban, lalu dibawa ke bait suci, darahnya dipercik-percikan. Begitu seterusnya. Kalau sampai sekarang, habislah ternak-ternak yang ada di dalam kandang-kandang itu. Tak cukup untuk mengorbankan binatang, untuk menghapus dosa. Setiap pribadi sudah tak sanggup lagi binatang itu untuk kita potongi. Habis sudah kosong peternakan seluruh umat manusia. Makanya tidak guna lagi kurban-kurban itu. Katanya. Kurban-kurban sajianmu itu coba aku saya tidak tanya perlu dulu yang lagi, ini. katanya. Jadi Selamat Yesus pagi. menggenapi di perjanjian Tunggu baru. dulu, Kak Darmi. Itulah darahnya yang Selamat suci. pagi. Cukup Salam sekali. Pak Billy. Nah, Boker Tov, Salam Aleichem, ya teman-teman. Iya. Silakan Bang. Ya, Aku teruskan dulu. Masa gantung aku? jadi ikan aja di laut nggak habis-habis loh. Ikan nggak pernah habis, ikan asin, ikan teri nggak habis. Tiap hari diambilin ya. Nah, Iya. berhubungan dengan korban. Tapi Ya. sekali bertelur banyak, Billy. Ya, Ribuan telurnya, makanya, Billy. kuasa Tuhan Kalau bisa kalau hewan kan telurnya paling berapa? Ya, Manusia kamu tidak miliar-miliar mau nggak membatasi sanggup. kuasa Tuhan. Itu dia. Ya, jadi kembali lagi ke Yesaya 63 tadi, kita lihat secara tekstual. Aku turunlah, mau masak aku ya guys. Udah aku jawab tadi mau kemana? pertanyaan Tar dulu. Bang Ya. Juma. Turun aku. Tar dulu. Sabar dulu 2 menit. Aduh. Tar dulu Yesaya 50. Yesaya 63 tadi ya, ayat 9. Bisa dibesarkan host biar ada edukasi ya. Ayat 9. Siap. Oke, waduh nggak kelihatan nih. Ya, bekol saratam lo sar. Jadi di dalam kesukarannya dia juga merasakan ikut menderita. Lo sar, lalu satu malaikat dari hadapan Tuhan dikirim. Jadi ini terjemahannya. In their troubles, di dalam kesulitannya dia juga merasakan kesulitannya, yaitu Tuhan. And so kemudian satu malaikat dari hadapan Tuhan menyelamatkan mereka. Jadi bukan Tuhannya yang turun, benar kata Akhi Zuma tadi, melainkan dia mengirim malaikatnya untuk melaksanakan tugas-tugasnya ya. Jadi udah jelas sini teks Ibrani dan juga terjemahannya. Jadi bukan Tuhan yang turun, tapi malaikat yang diutus oleh Tuhan. Nah, memang kejam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ini. Nah, Tuhan yang turun. Jadi semua orang Kristen, bahkan sampai pendeta siapa nama Joshua Tewu itu kecelek ketika ketemu dengan Pera Istar kemarin waktu dulu ya. Dikasih teks ini, dia kaget dan akhirnya dia izin pulang gitu. Karena terguncang. Nih kita lihat. Kalau dalam Alkitab mereka, nih Yesaya 63 ayat 9. Nah, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan,
melainkan ia sendiri yang menyelamatkan mereka. Waduh. Justru utusan ini yang dikirim oleh Tuhan untuk menyelamatkan Bani Israel gitu. Ini benar-benar pemutarbalikan fakta. Ini mendukung ajaran Tuhan itu turun ke dunia untuk mengorbankan dirinya. Ini mendukung karena jadi doktrin dibuat, terjemahan diselewengkan, jadi bisa masuk begitu. Lanjut. Insyaallah ya, luar biasa Bang Bil ya, memberikan edukasi terhadap Kristen-Kristen yang selalu menuhankan manusia. Coba Kristen yang di bawah yang mau naik ketik 3, karena banyak sekali permintaan, yang Islam ditahan-tahan dulu ya, karena walaupun Anda naik, tidak mungkin kita mau bersama-sama berdiskusi ya. Yang ngoten aja dulu yang naik. Pak Sai, selamat pagi. Pagi. Kristen Bang ya. Sebelumnya Silakan, sih, itu tapi udah bukan agama lagi buat saya. Mantap. Bukan agama lagi buat saya. Ya, itu proses Pak, proses keluar dari yang bukan ajaran yang benar. Proses. Ya. Karena ngaco semua sih. Kalau saya udah baca Bible tuh nggak masuk akal semua tuh. Kira-kira yang tidak masuk akalnya di mana Pak? Karena ini bahaya ini Kristen ini. Jadi gini, terakhir saya ibadah minggu, saya tanya pendeta bahwa ada kalimat Tuhan tidak bisa digambarkan dan Tuhan itu nggak bisa diserupakan dengan apapun. Jawabannya itu nggak masuk akal saya dan nggak sesuai di Bible juga, Bang. Karena di Bible itu Yesus itu nggak pernah mengaku dia Tuhan. Dan ketika saya tanya gambar di gereja itu, mereka bilang itu Yesus. Yesus siapa? Tuhan. Cukup imani, nggak perlu banyak tanya. Jadi untuk apa saya punya akal kuliah? Jadi nggak mikir gitu. Agak lain. Makanya saya udah nggak mau menyebut itu. Nggak percaya. Lalu selanjutnya mau apa Bang? Mau jadi Yahudi? Ada Bang Billy? Saya mau nanya Bu Darni tadi itu aja. Kalau dia masih nganggap Yesus itu Tuhan, minta ayatnya aja saya. Di mana dia ngomong Tuhan? Itu aja. Yohanes 13:13 Bang. Yohanes 1 nomor 1 kan itu nanti dalilnya. Yohanes 1 ayat 1. Itu salah itu Pak. Bunyinya nggak begitu harusnya Pak. Oh bunyinya gimana Bang? Ini lupa. Harusnya baru itu tahu aku ini Bang. Bunyinya itu harusnya yang benar itu. Pada mulanya Allah berfirman Pak. Oh pada mulanya ada yang berkata-kata begitu. Oh iya. Iya. Bukan pada mulanya firman jadi manusia, bukan. Jadi yang benar nih Pak. Soalnya ini. Benar itu. Inilah dalil yang paling istimewa di kekristenan Pak. Enggak, makanya mereka itu kena doktrin dari surat-surat Paulus itu Pak. Oh, artinya saya kan tertuduh tadi abang, saya tadi tertuduh oleh si Bom mengatakan saya penghujat karena saya membuat satu tema Paulus merubah ajaran Yesus. Benar nggak tema saya ini menghujat Bang? Benar, karena kontradiksi itu surat Paulus semua selama. Jadi saya menghujat Bang? Harusnya enggak, karena saya enggak setuju sama Paulus juga. Oh, enggak setuju sama Paulus, Pak. Bahaya ini barang. Ya, buktikan aja. Silakan, Bang. Lanjutkan. Di mana surat-surat Paulus itu yang ada korelasinya sama ayat-ayat yang dibawa Yesus pada saat pengajaran. Ada korelasinya enggak pernah ada itu, belum ada saya temuin satu pun. Contoh kayak hukum Taurat. Paulus bilang membatalkan, sedangkan Yesus bilang nggak bisa dibatalkan. Dia ini orang biasa, tapi bisa
buat ayat yang melebihi Yesus. Abangku, Anda Kristen dulu pada saat aktif, biasanya gerejanya di mana? Karena banyak tuduhan ini. Ya saya Herman juga di sini abangku. Nah ketika ada orang yang jujur dikatakan nyamar sebagai Islam yang nyamar. Kok bisa bang? Saya di HKBP sama di NDC. Nah, itu dicatat ya, Kristen di bawah dicatat ya. Kenapa sih kalian ini kalau ada yang jujur dikatakan Islam? Apakah Islam itu memang jujur ya? Masalahnya abang ini jujur dia. Iya benar. Naikin tuh ada yang ketik 3 tadi di bawah. Privat akunnya, baru enggak multi dia. Ya silakan teman-teman Kristen yang mau naik ketik 3. Lanjutkan bang. Ini ada fitnahan lagi nih. Abang ini nyamar-nyamar. Padahal Islam itu sendiri. Ya biarin aja Pak, nggak masalah. Kalau sekarang sih saya percaya Yesus itu utusan. Tuhannya itu ya Tuhan Ibrahim sama Musa. Udah itu aja. Enggak takut bang didatangi Yesus melalui mimpi? Yesus yang melalui mimpi itu bohong Pak. Oh, ya benar lah Pak. Masalahnya banyak sekali kesaksian ini Pak. Bahkan ada kesaksian yang ngaku-ngaku anak kiai, ngaku-ngaku guru ngaji. Begitu dia katanya bersemedi malam-malam. Sejak kapan salat itu dikatakan semedi? Semedi tengah malam, tiba-tiba ada Yesus terbang di dinding. Di langit-langit kamar. Padahal sejauh ini, setahu saya, tidak ada umat Islam, apalagi ini kelas anak kiai loh, mengatakan sholat itu lagi bersemedi malam. Coba Pak. Oke, yang saya tahu itu Yesus itu anaknya Bunda Maria, itu aja. Selain itu enggak saya anggap Yesus. Oh, jadi kalau mereka mau mungkin ini Pak Bang Sul ini kan beliau mualaf nih, mungkin bisa komunikasi dengan noten satu ini Pak Sul. Beliau ini sudah tidak yakin lagi Kristen. Siapa tahu abang ini jarang baca Bible atau gimana? Silakan Bambil kalau mau bicara Bambil. Saya ada Bible, saya ada Bible, saya bisa tunjukin Bible. Jadi Yesus itu tidak pernah ada di dalam kitab Yesaya, Zakaria, semua dari semua kitab tanah atau perjanjian lama tidak pernah nama Yesus itu tertulis, itu pertama. Ya, kedua, secara nubuatan pun tidak ada satupun. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik. Yesaya 9, Yesaya 7, Yesaya 53, Zakaria 12, silakan. Tidak pernah ada Yesus tertulis namanya dan juga tidak pernah ada nubuatan tentang Yesus yang bisa nyambung ke dalam tekstual dan konteks perjanjian lamanya. Nggak ada itu. Kalau kita baca teks dulu. Tapi mereka mengatakan Yesaya 9, 5, 6 itu nubuatan Yesus, Banbin. Ya kan kita udah bisa lihat di situ. Kilet tanu bintan lanu. Seorang anak telah diberikan bagi kita, seorang putra telah diberikan bagi kita. Artinya telah ada anak itu ketika Yesaya itu berbicara. Nah itu kartu skakster. Nah ada cara Kristen untuk menuju kepada future tense atau pola yang masa depan. Mereka ganti will be born. Ada di dalam versi NIV itu versinya, Alkitab NIV. A son will be born. Nah kalau itu benar, kalau teksnya begitu. Tapi kan teksnya seorang anak has been born, telah lahir bagi kita dalam bentuk past tense. Sudah ada anaknya ketika Yesaya berfirman gitu. Itu problemnya mereka. Nah kedua, Yesus tidak pernah mempunyai 4 gelar itu. Afiat, ya,
penasihat ajaib, El Gibor Allah yang perkasa, Afiat Allah yang Bapa yang kekal, dan juga Syar Shalom Pangeran kedamaian. Yesus tidak pernah dalam perjanjian baru memiliki 4 gelar itu, sama sekali nggak ada. Itu adalah yang bergelar El Gibor, itu adalah sang mencipta langit dan bumi, Tuhan itu sendiri. Nah, itu nggak pernah ada julukan itu pada Yesus. Itu diasumsikan oleh mereka, harapan mereka merujuk kepada Yesus. Lihat tadi kan, akal-akalan mereka, Yesaya 63 katanya. Bukan seorang duta atau utusan, tapi dialah sendiri yang turun. Waduh, kita baca teks asli, dia mengirim satu malaikat ya untuk menyelamatkan mereka, Bani Israel pada waktu itu. Jadi itu adalah utusan yang dikirim, yaitu malaikat, bukan Tuhannya turun gitu. Silakan teman Kristen kalau yang mau berdiskusi naik. Ya, silakan diketik. Waalaikumsalam. Silakan yang Kristen mau naik, ketik angka 3 sesuai dengan apa itu ya, Tritunggal. Ketik angka 3. Yang Islam dulu ya tahan-tahan lah. Ya, lanjut Bang Sul. Iya, saya gini Bang Bendalbo sama Bang Billy ya. Kalau saya pribadi ya Bang, kalau pada waktu itu ya, saya tidak terlalu Selamat pagi semua. Pagi. Ya, saya tidak mempermasalahkan ya kalau misalnya Tuhan itu jadi manusia, nggak akan kita permasalahkan gini. Tapi yang menjadi satu problemnya begini, ketika Tuhan sudah jadi manusia dan apapun itu, jangan sampai Tuhan itu kehilangan esensinya sebagai Tuhan. Nah gini, teman-teman Kristen ini kan selalu mengikuti logika ayat Yohanes 1 nomor 1 turun sampai ke Yohanes 1 nomor 14. Nah ini yang teman-teman Kristen yakini bahwa firman itulah yang telah menjadi manusia. Nah firman ini kan mengandung kata Tuhan. Kalau misalnya Tuhan itu sudah jadi manusia, harusnya Tuhan tidak akan pernah kehilangan esensinya sebagai Tuhan. Nah yang menjadi problem di sini adalah Yesus sendiri yang diklaim sebagai firman atau Tuhan yang berteofani menjadi manusia, ini malah bergantung kepada sosok yang lain. Nah ini salah satu problem yang paling besar. Kenapa saya katakan seperti itu? Teman-teman Kristen ketika menganggap bahwa Yesus itu adalah sang Bapa itu sendiri, oke, nggak jadi masalah. Tapi bisa nggak Yesus itu melakukan semuanya sesuatu itu tanpa melibatkan sosok Bapa? Pasti nggak bisa. Karena kenapa? Berarti ada dua sosok di sini. Nah karena kalau kata hakikat itu kan adalah dalam bentuk keadaan yang sebenarnya. Nah keadaan yang sebenarnya yang mana yang teman-teman Kristen maksud ini? Nah itu yang menjadi problem. Karena kenapa? Ini kalau kita mau mengacu kepada perjanjian lama, oke lah bahwa Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Nah ketika di perjanjian baru, ini malah berubah dan meyakini bahwa dia yang turun menjadi manusia. Sementara di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, Tuhan tidak bisa dilihat, bahkan mata manusia tidak bisa menjangkau. Nah ini yang menjadi problemnya buat teman-teman Kristen. Prinsip saya pribadi, waktu saya masih di iman Kristen pada waktu itu, saya nggak permasalahkan Tuhan saya jadi manusia, nggak jadi masalah. Tapi yang menjadi problem, tanda tanya besar, kenapa dia kehilangan esensinya sebagai manusia, sebagai Tuhan. Ini yang jadi problem. Nah, silakan teman-teman Kristen jelaskan sedemikian rupa kalau teman-teman Kristen mengikuti ayat yang di dalam Bible yang diklaim sebagai Tuhan itu telah berteofani menjadi manusia. Lanjut. Silakan giliran Anda. Longor. Saya pikir namanya Longor. Lagang. Silakan. Bang, ini kalau saya dalam kitab ya, kalau untuk India, dia bahasa India, saya juga nggak mengerti siapa Tuhannya. Kalau Cina Buddha, bahasa Cina, saya nggak tahu siapa Tuhannya. Itu juga Al-Quran ya Bang, saya nggak tahu baca, saya nggak tahu siapa Tuhannya ya. Jadi untuk ini membahas ini Bible ya. Kalau Bible bahasa Indonesia, saya bisa memahami, saya bisa mengerti, dan saya bisa melakukannya. Jadi untuk hal ini dia pakai bahasa Indonesia ya. Silakan, nggak apa-apa. Nah,
dalam hal ini temanya Paulus merubah ajaran Yesus. Itu kalau kerjanya orang Kristen itu ya Bang, dalam pelayanan orang Kristen. Untuk hal itu ya, untuk temanya ini dia nggak ada dalam Bible ya. Jadi konteksnya itu dia udah lari ya. Paulus merubah ajaran Yesus. Kok lari Bang? Silakan Itu benar Bang. itu benar, temanya itu benar itu Pak Lagang. Temanya benar itu, saya setuju. Memang Dapat di merubah mana kok, itu Pak. ya? Dapat di mana itu ya? Memang merubah Pak. Coba Bapak buktikan itu, Bapak buktikan. Sekarang saya tanya Ketika terdapat di mana Yesus- itu ya? Kalau dalam Bible. Baik, izin dulu teman-temannya, izin dulu ya. Gini Bang, Yesus mengajarkan Silakan, Taurat silakan. bukan Bang? Saya tanya dulu Bang, Yesus mengajarkan Taurat bukan? Sebagaimana Bang, yang kita ketika ada bicarakan ini pemuda. tema dulu. Tema ini terdapat di mana dalam di mana ya? Iya, nah ini Dalam betul lah Bang. Dalam Bible. Iya betul, dalam Bible saudara. Ketika ada seorang pemuda yang bertanya kepada Yesus, Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat supaya aku dapat memperoleh hidup kekal? Enggak Bang, ini tema dulu Bang. Paulus Iya, merubah ajaran tema. Yesus terdapat di mana? Sabar. Misalnya Matius, Sabar, berapa pasal iya. berapa itu? Ya nanti di Matius 19, Matius 19, 19 ayat berapa ya? 16 dan seterusnya. Matius 16 saya buka ya. 19 Paman. Sabar dulu lah 19. supaya Anda tahu di mana perubahannya. Ya enggak, Matius paham enggak, Bang? 19 ayat berapa ya? 16. Tunggu Matius dulu, 19 saya ayat kelarkan 16. dulu, saya kelarkan dulu, nanti kamu bantah. Di mana Ada perubahannya? seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, berbuatlah baik. Sabar dulu, gimana bisa tahu? Bang, enggak tertulis Bang, Paulus merubah ajaran Yesus di situ. Belum, ini Jadi ajaran temanya Yesus itu saya jabarkan, gimana ya? Bang. Ini ajaran Yesus saya jabarkan. Nanti Enggak Bang, kalau kita mengupas suatu tema Bang, harus Saya yang mengikuti Iya. Bang Dalbo. Bible terdapat di mana? Betul, Sebelum sabar mengupas. dulu Bangku. Bang, saya jabarkan dulu ajaran Yesus. Ketika pemuda bertanya kepada Yesus, Bang, itu keluar dari "Guru." topik Bang, ini yang Paulus merubah ajaran Yesus. Oke, yang membatalkan Taurat Itu siapa? keluar dari topik. Iya, yang membatalkan Taurat siapa? Bang, itu saya tahu jawab, tapi saya Iya, yang membatalkan Taurat Paulus siapa? merubah Kan ajaran Yesus mengajarkan Taurat, Terdapat Bang. di mana itu? Terdapat di mana dulu? Paulus membatalkan Taurat. Apakah pernah Iya, Yesus maksudnya mengajarkan? tulisan Dengar ya, dulu Paulus sabar. merubah ajaran Yesus. Kenapa Terdapat di mana tidak tulisannya bisa ya? sabar? Ya, jawab dulu. Ah. Silakan Bang, silakan. Baik. Jangan pakai cacing pita, Bang. Belajar mendengar. Nah, saya terangkan itu, ini ajaran Yesus. Ketika pemuda itu bertanya, bagaimana cara untuk mendapatkan hidup kekal? Maka Yesus menjabarkan Taurat. Turutilah segala perintah Allah. Itu jawaban Yesus. Matius 19 tadi itu. Apa perintah Allah? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta. Semua ini tercatat dalam Taurat. Maka Yesus mengatakan, di dalam Matius, dicatat banyak, jangan emosi Bang. Yesus mengatakan dalam Matius 5:17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk mendedahkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk mendedahkannya, melainkan untuk menggenapinya. Baru begitu pun juga di Lukas 16:17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Ini perkataan Yesus. Nah, tiba-tiba Paulus menyatakan, ini harus Anda tanggung jawabin, ya. Di 1 Korintus, di Efesus 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Kira-kira ketika ada narasi seperti ini yang dituduhkan terhadap Yesus melalui Paulus, pernah nggak Yesus memberikan konfirmasi bahwa dengan matiku batallah hukum Taurat itu? Pernah nggak Bang? Yesus mengatakan Taurat itu dibatalkan. Silakan Bang. Apa pertanyaannya Bang? Pertanyaan yang dibawa ini, host kasih narasumber Bang. Saya buka komal, saya juga narasumber. Ya. Pertanyaan saya, ada nggak konfirmasi dari Yesus bahwa dengan matinya Yesus Taurat telah dibatalkan?
Bang, Yesus itu punya murid-murid. Saya nggak nanya muridnya, Dia Bang. hidup Saya untuk nggak nanya 2000 tahun muridnya. seterusnya. Bung, Jadi harus pahami pakai pertanyaannya. murid-muridnya. Saya nggak nanya murid. Ada nggak konfirmasi dari Yesus bahwa dengan matiku, kata Yesus, Taurat sudah batal? Silakan, Bang. Saya kasih dalil. Itu nggak ada, Efesus Bang. 2:15. Kalau dalam konteks Alkitab itu nggak ada. Kalau Konfirmasi tidak dari ada, Yesus bahwa hukum kalau Taurat itu tidak ada, dibatalkan. siapa yang mengajari Paulus ini untuk membatalkan hukum Tuhan? Ya, dirinya sendiri yang mengajarkannya itu, Bang. Yesus, Paulus sendiri kan? Sama enggak? Sama enggak? Betul, Paulus sendiri. Sama enggak dengan narasi Yesus bahwa Yesus mengatakan, aku datang untuk menggenapi satu iota atau satu titik pun tidak akan pernah ditiadakan dari hukum Taurat sebelum bumi Ya, itu hancur. benar kata Yesus ya. Itu benar kata Yesus. Lalu Paulus siapa yang mengajari? Dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu dari Paulus sendiri, Bang. Bertentangan enggak ajaran Yesus dengan Paulus? Kalau bertentangan sih, Mbak, kalau kita pelayan Kristen ya, itu Saya nggak nanya pelayan Kristen, Bang. sebab dia hanya Saya nggak- murid. Jadi saya murid nggak itu tanya pelayan Kristen. punya akal sendiri mereka yang diberkati Tuhan. Jadi apapun yang Jawabannya mereka nggak begitu, katakan dalam surat-surat Bang itu dia. Jawabannya, Lanjut, Mama. Itu Coba jawaban apa iman. saya? jawabannya saya udah pernah tanya itu. Jawabannya begini Pak Lagang. Jawabannya itu tidak perlu kau banyak pertanyaan tentang iman, cukup yakini aja. Ya, saya nggak bertanya tentang iman. Udah, cukup yakini aja. Bapak yakin aja itu Paulus ngajarin itu, Pak. Saya sih nggak yakin lagi, Pak. Ya, terserahlah kalau abang nggak yakin seperti itu dia. Kalau kita di umat Kristen itu percaya Bible. Jadi cara hidup saja orang Kristen itu yang mempunyai tema seperti ini. Paulus merubah ajaran Yesus itu nggak terdapat dalam Bible, Bang. Bible yang asli itu Kenapa? nggak Kenapa ada, ini harus nggak ada diangkat? tulisannya Paulus, Pak. Bible itu nggak ada aslinya itu tulisan Paulus itu, Pak. Tulisan Paulus itu nambah-nambah aja itu, Pak. Kalau Paulus sama Raja Daud itu satu pengajaran nggak? Gimana, Bang, pertanyaannya? Kalau Paulus dan Raja Daud itu satu pengajaran nggak? Paulus sama Raja itu beda, Bang. Kita di kitab ini dua. Perjanjian lama itu dibicarakan tentang daging yang akan dilahirkan. Nubuatnya itu tentang daging yang akan dilahirkan. Sedangkan Enggak, ini perjanjian baru maksudnya yang soal diajarkan Taurat. Injil ini dia tentang Ya. hati. Ya, maksudnya soal Taurat. Apakah Daud dan Paulus itu satu pemahaman soal Taurat? Beda, Bang, beda. Beda, oke, betul. Kalau Ada Daud dalam ini hanya Mazmur, dibicarakan tentang tradisi, cara menyembah Allah itu gimana. Oke. Sedangkan Paulus Coba- itu dia untuk mengajarkan untuk Coba. percaya kepada Yesus. ya coba Ngana buka Ibrani 7 ayat 9 ayat 7 sampai 9 ayat 7 19 coba. Ibrani 7 Ibrani ayat 7. 19. Ibrani 7 ayat 19. Ya, saya cari ya. Ibrani 7 ayat 19. Coba Ngana, ini menurut Paulus ya. Nanti kita lihat menurut Raja Daud bagaimana. Coba. Ibrani 7 ayat Ayat 19. Ibrani 7 ayat 19. Ayat 19. Bunyinya Apa kata sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Oke, sekarang Ngana buka itu Mazmur 19 ayat 7 dibalik. Jadi ini secara kebetulan ya, terbalik memang. Dan Ini memang Bang, bahan renungan ini dia berapa ayat ya? Jadi kalau untuk membawa renungan ini Nah, Bang, coba dulu, kalau ayat baca ini, dulu. ayat ini, Ya, renungannya Ngana nggak bisa baca terima, dulu. nggak bisa Ya. menyatu Bang. Ngana baca dulu makanya. Apa kata Raja Daud soal Taurat? Coba. Di Mazmur ya, kalau 19 ayat 7. Tadi Paulus bilang tidak membawa kesempurnaan Taurat. Daud bilang apa? Mazmur Jadi berapa ada- Bang? 19 ayat 7. 19 ayat 7.
Mazmur 19 ayat 7. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Bukan itu. Maksudnya apa ini, Bang? Salah, coba baca yang benar. 19 ayat 7. Ayat 7. Mazmur 19 ayat 7 bunyinya, dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Coba ayat 18, ayat 18. Jadi apa maksudnya ini, Bang? Ayat 18 toh itu. Coba. Kalau LAI, kalau TB itu 19 ayat 7. Coba ayat 8-nya. Tadi Ibrani 7 dikatakan, ya. Taurat Tuhan itu sempurna. Sempurna. Yang bilang nggak sempurna tadi siapa? Paulus. Ya. Jadi berbeda antara Paulus dengan Raja Daud dan juga Yesus. Lanjut, Bang Dalbo. Makanya itu dia, Bang, kalau dalam ayat Mazmur ini dia, Tuhan Yesus itu belum lahir. Jadi Betul. mereka diajarkan hadis semua, Bang. Gimana itu? Bagus. Sabar, Gimana benar-benar. Saya suka pernyataan Anda. Pada zaman Mazmur ini Tuhan Yesus belum lahir. Betul, karena Tuhanmu baru lahir Setuju abad saya. pertama, betul? Setuju. Betul. Tuhan dilahirkan. Saya setuju. Saya setuju. Berarti Tuhanmu new God on the block. Ya, Tuhan yang baru ada abad pertama, betul? Betul, Bang, betul. Betul. Berarti dia bukan Bener pencipta kan? alam semesta sejak awal, betul? Benar itu, betul. benar. Betul, mantap. Berarti Yesus bukan pencipta langit bumi sejak awal, dia baru ada setelah abad pertama. Thank you. Ya, betul itu. Jadi nggak salah kan? Kalau Tuhan kita itu Tuhannya Ibrahim sama Musa. Ya betul, sebab dia nggak berkata dia pernah menciptakan langit dan bumi. Dia nggak berkata-kata seperti itu, Bang. Iya. Di Bible itu nggak ada. Di Bible Sudah nggak ada, mulai Bang. ke arah kebenaran itu. Lanjut. Ya, jadi yang ia ajarkan tentang kebenaran itu dia, Bang, dari Allah yang sejati dan dia. Halo? Jadi kalau kamu sesat, Bang, kamu nggak bisa memahami isi Alkitab itu. Kalau kamu sesat. Iya kan, kalau kamu Saya sudah memahami. pemahamanmu begitu, Yesus itu baru ada, itu kamu bertentangan dengan seluruh Kristen yang ada loh. Iya. Bertentangan Kamu gimana, Bang? Iya, kalau menurut orang Kristen yang lain, yang mayoritas Yesus itu sudah ada sejak awal. Mana sih? Baru kamu nih Kristen bilang Yesus itu baru ada abad pertama. Jadi saya ini dia, lahir dari Kristen, ajaran kebenaran itu dari Bible. Kristen apa Ngana? Kristen apa? Saya Kristen yang sejati, Bang, lahir dari Kristen. Jadi Ya, belajar apa dia- kebenaran dari ya. Bible. Jadi Ya, kalau apa dia punya? dalam Sidangnya sidang apa? Denominasi apa? jadi saya nggak dapat Gemim? kebenaran dari situ. Oh, Jadi kayak maaf Bang, saya nggak menyinggung. Kayak Al-Quran kan saya nggak tahu baca. Jadi saya kebenarannya itu saya nggak dapat dari situ. Itu aja. Tapi kan Ngana tahu kalau ada Bible 6.000. ini bahasa Indonesia, saya bisa Ya. memahami, saya bisa melakukan. Tapi Jadi ada saya memahami 6.000. kebenaran dari situ, Bang. Tapi ada 6.500 kesalahan. Sudah diakui oleh Lembaga Alkitab Indonesia ada 6.500 kesalahan. Bagaimana pendapat Ngana soal itu? Nah, Bang, saya ini dia baru Abang yang mengatakan dari lembaga lah itu ada kesalahan dalam 16.000 atau 6.000 ya? 6.500 kesalahan. Coba lihat. 6.500 kesalahan di situ ya. Itu lembaga Iya, di Alkitab teks. itu dia ya, yang mereka katakan itu saya baru dengar sama Abang. Wih, banyak di TikTok sudah berkeliaran. Coba cari Bang, di TikTok Anwar itu Jan saya ada di sudah Google. bermain TikTok Di ini Google ada. 4 tahun yang lalu. Di Google. Jadi menurut saya di belum Google tepat. coba. Di Google ada, Bang. Videonya Di Google ada, Bang. Videonya udah Di viral Google kok. ada. Pendetanya mengakui itu, pendetanya mengakui Di ada Google ada, 6.500 kesalahan. Jadi ini dia kalau dalam Wah, Bible kurang ini jauh Abang, dia mainnya, kurang jauh. penyelidikan tentang Bible ini dia
Abang itu dia termasuk dalam ahli-ahli Taurat yang telah dikecam oleh Yesus. Ya, itu kan menurut kitab kamu. Yo, kamu Jadi sesat, Bang. Ya, kamu lebih sesat lagi. Yesus baru Nggak ada abad mungkin. pertama katanya. Karena abang kan nggak tahu tentang kebenarannya, Bang. Tahu Kamu dong, sesat nih, itu yang diajarkan nih, Yesus. nih. Kamu Ya, itu sesat. makanya tadi kan sudah dijelaskan nih, tuh. Bagaimana nggak tahu? Nih, Alkitab asli nih, kitab Keluaran tuh. Makanya saya nggak tahu, Bang. Itu bahasa itu dia saya nggak tahu. Iya, Saya nggak tahu. makanya. Makanya saya itu Tuhannya itu Kalau dia saya baca nggak tahu, Bang. terjemahan, Tujuannya kalau arah baca kemana terjemahan itu? lihat. Yang kita baca itu Lihat cuma tadi Bible kita bahasa baru Indonesia. membahas Dengarkan dulu, Yesaya Bang. 63. Bang, dengarkan dulu. Lanjut, Bang Bil. Oke, silakan lanjut, Bang. Iya, Lanjut. coba kalau Saya nggak mute dulu percaya ya. Ngana buka Yesaya. Iya, kalau Ngana nggak percaya buka Yesaya 63 ayat 9, Ngana buka coba. Yesaya 63 ayat 9. Nah, nanti pakai teks 63 aslinya ayat 9. dijelaskan. Yesaya 63 tunggu ya. Ayat saya 9, coba. buka ya. Yesaya 63. Kalau kitab Bang Billy atau Al-Quran sulit dipahami itu hal biasa karena Bang, 63 bukan ayat bahasa berapa ya? kita sehari-hari. Ayat 9. Iya, Ayat betul 9, Bang ya. Galbo. Saya bacakan ya bunyinya. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau seorang utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Nah, itu konteksnya nubuat nabi-nabi Oke, untuk berat- Yesus dilahirkan. Oke, berarti yang turun Itu siapa di nubuat situ? nabi-nabi untuk orang Israel, untuk Yang Yesus turun yang dilahirkan itu dia. Jadi kesalahannya di mana itu, Bang? Itu Iya, nubuat salah, nabi-nabi, lihat, Bang. lihat. Untuk Beko Yesus Saratam. dilahirkan. Tunggu dulu, sabar dulu. Ya, silakan Bang, silakan. Nah, iya sabar. Di situ kan bukan seorang duta atau utusan, tapi akulah. Situ coba ulang, bukan seorang duta, gimana tadi? Baca ulang. Ayat 9 ya, saya bacakan ya. Ayat 9. 63 ayat 9. Dalam segala kesesakan mereka ini dia dalam artinya Bani Israel. Dalam kesesakan Iya, mereka, terus betul. dalam kesesakan mereka ini Bani Israel. Bukan seorang duta Iya. atau utusan. Bukan seorang duta atau utusan. Dia, Yesus ini yang dimaksud. Bukan duta atau utusan. Melainkan Iya, ia terus? sendiri yang menyelamatkan mereka. Itu yang dimaksudkan Yesus, Bang. Oke, kita Dia lihat bukan- teks asli ya. Ya, ia Oke, kita bukan lihat. utusan atau bukan duta. Iya. Kita lihat Bekol Saratam di dalam kesukarannya Loksar dia pun ikut merasakannya. Terus Umalah Panaf, satu malaikat dari hadapan Tuhan, terus menyelamatkannya. Kita lihat terjemahannya. Ayat 8. In all their troubles, he was troubled. Di dalam kesukarannya, dia juga merasakan kesukaran penderitaannya, Tuhan. Terus, so, lalu, an angel from before him, dan seorang malaikat dari hadapan Tuhan, menyelamatkan mereka, Israel. Jadi, bukan Tuhan yang turun sebagai manusia, atau nubuatan kepada Yesus, tapi dia mengirim siapa? Umalah. Lihat nih, ada kata umalah. Malaikat, nih. Umalah, tapi satu malaikat dari hadapan Tuhan. Malak itu malaikat. Jadi bukan Tuhan yang turun. Ini satu kesalahan sudah ditemukan. Dan kamu beruntung menemukan ini di dalam penjelasan saya hari ini dalam teks asli. Baru Hashem. Lanjut. Bang, kamu ini dia tersesat, Bang. Itu udah ditulis jelas dalam Bible. Kamu ahli Taurat. Itu kamu tidak akan menemukan kebenaran, Bang. Bagaimana kalau menemukan terjemahan orang 6.000 kesalahan kata Kristen? Gimana? Iya, kamu baca itu bukan Bible, Bang. Lah elah bukan Bible gimana ini Bible buset dah nih tuh. Astaga Bible nih. Tuh. Bang, kamu itu disebut ahli Taurat, Bang. Kamu sudah tercatat Tuh. dalam Alkitab. Nih. Kamu ahli Taurat, Bang. Kita bilangan ini. Jadi kita belajar ini dari kecil, ini Bible yang bahasa Indonesia. Makanya Salah saya sudah semua. temukan sejak awal.
Kalau bahasa Makanya. Indonesia, bahasa India saya nggak tahu Tuhannya seperti Ya. apa. Ya, makanya. Bahasa Arabnya itu saya nggak tahu Tuhannya seperti apa. Iya, Budanya makanya. itu dia bahasa Cina Tuhannya seperti apa. Kenapa Yang orang saya belajar itu Islam, Bible untuk dikupas ya, Bible, Bang. kenapa orang Islam dan orang Yahudi itu tidak bisa dibohongin lewat terjemahan? Karena mereka belajar tradisi tekstual. Iya, Makanya- tradisi dan Makanya- ajaran makanya- Yesus, Bang, berbeda. Loh, buktinya pendeta kalian Kristen menyatakan bahwa ada 6.500 kesalahan. Masa kalian mau beriman kepada yang salah? Saya belum tahu itu, Bang. Yang disebutkan Makanya dalam 16 sekarang cari kesalahan itu saya belum tahu, Bang. Cari di YouTube 6.000 kesalahan dalam Alkitab. Pendeta yang Perlu ngomong. saya cari di YouTube, Bang. Untuk apa? Iya Itu kan akan pembuktian. membuat saya tersesat, Bang. Gak ada kebenaran sama sekali. Ya memang tersesat. Memang tersesat karena menyembah anak manusia. Ya, katakanlah begitu saya menjemah anak manusia. Lanjut, Bang Dalbo. Kalau dalam ajaran Yesus, Bang, kamu baca di dalam Matius, Bang. Baik, Anda kan Saya orang timur. yakin. Coba kamu baca izin di dulu, dalam Pak. Matius, Bang. Iya, Bang, iya, coba iya. kamu baca di Matius, ini jelas Anda bahasa kan Indonesia. yakin bahwa Ya, di dalam Matius 6. sabar, Bang. Bahkan percaya Bible dan terjemahan itu. Ya enggak, Bang? Bagaimana, Bang? Percaya terjemahan LAI. Bang, saya nggak tanya-tanya tentang terjemahan, Bang. Saya itu nggak percaya kalau terjemahan Alkitab saja itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya bisa berpikir, Oh iya, saya kan bisa bahasa Indonesia. memahami, saya bisa mengerti, dan saya bisa Oke, melakukan siap. perintah Yesus. Siap, Itu aja. siap, Bang. Jadi kalau Ya, dalam bahasa siap. Arab, bahasa apa itu dia, saya nggak peduli, Bang. Oke. Saya nggak mengerti bahasa-bahasanya. Oke. Tapi Tuh, jadi Abang saya bisa tahu siapa Tuhan saya. Waduh. Jadi saya Siapa Tuhan mengikuti Abang? perintah, Bang. Siapa Tuhan Abang? Tuhan Yesus, Bang. Saya sejak lahir Tuhan Yesus, baik. berkarunia. Abang, sabar, Ya, Bang. silakan, Bang. Silakan Bang. buka Saya diam. Matius 11:25. Dibuka Matius 11:25. Ingat Tuhan Anda ini Yesus. Matius 11:25. Matius 11 ayat 25 ya. 25. 25. Mudah-mudahan ya. Abang ini Ajakan juru tidak selamat jadi ya. orang India ya. Ya, pada Matius waktu itu 11:25. berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang-orang yang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, orang-orang kecil ini dia, orang-orang yang bijak itu dia seperti abang-abang lah, ahli-ahli Taurat. Iya, saya tahu pertanyaan saya, Inggris, Bang. bahasa Bukan Yunani. yang kecilnya, Ini abang-abang pertanyaan itulah saya. yang tertulis orang-orang itu. Iya, nggak apa-apa kalau saya. Ini, Bang. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Pertanyaannya, Yesus Tuhan di mana, Bang? Itu abang bertanya, dia itu mengatakannya itu dengan suaranya itu sebagai manusia, Bang. Saya kan tanya, sebagai manusia, Yesus Bang. Tuhan di mana? Ya, Tuhan yang di atas Katanya lah. Dia yang katanya menutup. bisa Bapak. paham bahasa Indonesia. Paham? Iya, Yesus Tuhan di mana? Bang, dia mendapat Iya. gelar Tuhan itu dia atas orang-orang yang mengakui dia Tuhan. Saya nggak nanya Jadi orang kalau abang nggak Kristennya. mengakui dia itu Tuhan Saya dan nggak gelarnya, nanya Bang. Kristennya, Bang. Nggak usah Itu perlu kan kita Kristen tanyakan yang lagi, Bang. mengatakan. Saya menyampaikan. Kan ini bahasa Indonesia. Mudah Ya, bahasa katanya Indonesia, Bang, saya dipahami. pahami. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu, kata Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Saya ubah pertanyaannya. Siapa Tuhan di situ, Bapa atau Yesus? Ya Allah lah, Bang. Yesus. Yesus Manusianya. bukan Tuhan. Bukan. Tadi Tuhan. Apa masalahnya di situ, Bang? Anda kan mengatakan Tuhanku Yesus. Yesus adalah Tuhan. Iya. Itu gelarnya, Bang. Itu gelarnya Tuhan Yesus. Ya kan Kristen yang memberikan gelar, nggak Ya, masalah. Tuhan itu hanya satu, Bang. Allah itu ada banyak. Katanya paham bahasa Batu hitam itu aja saja Indonesia. disebut Allah, Bang. Iya nggak masalah. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Kan ada dua pertanyaan di situ. Yesus Tuhan di mana? Dan yang Tuhan di situ Bapa atau Yesus? Yang Tuhan di situ adalah Bapa, Bang.
Yesus Kenapa? bukan Tuhan. Apa salahnya? Bukan, Enggak itu salah, Pak. manusianya. Jadi pada saat Yesus manusia, Tuhan bukan. Bukan. Kenapa, Jadi Bang? bagaimana Pak Lukas mencatat hari ini telah lahir bagiku juru selamat Tuhan di kota Daud? Tuhan yang Ah, siapa lahir. yang mengatakan itu, Bang? Coba bacakan di Lukas Lahir itu, itu Bang. dari roh ke wujud. Bang, Sabar saya baca ya. kau. Lukas berapa tadi, Bang? Lukas Waduh, ini 2:11. Kristennya belum khatam Ah, ini. Lukas 2 ya. Itu yang dikatakan malaikat ya. Bagimu Ya, telah betul. lahir, bagimu Yesus Tuhan ya, Bang. Itu kata malaikat ya, Bang. Hari Kalau Tuhan itu ada ini di bumi, telah Bang. lahir Jadi siapa yang bagimu perintahkan malaikat itu? juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas. Nah, itu Bang. Nah, ini malaikat ini salah tulis atau salah mendengar Lukasnya? Bang, kalau Tuhan itu dia disebutkan ada di bumi, Bang. Siapa yang perintahkan dia, Bang? Kenapa Bang? Itu atas inisiatifnya malaikat, Bang. Kita percaya kepada Tuhan, bukan kepada malaikat. Iya, saya katakan Bang. Malaikat ini salah informasi atau Lukas salah tulis? Ah, Anda yang salah interpretasi. Ya saya Salah di mana, kasih, Bang? kalau salah silakan. salah di mana Kan itu, Bang? Tuhan yang Anda lahir. yang salah interpretasi. Iya, saya tanya sama Bang, yang saya lahir cari di ya, kota Lukas Daud, 2. manusia atau Tuhan? Ayat berapa ya, Bang? Di Lukas 2 tadi itu. Berapa itu ya, Lukas 2 ya? Lukas 2:11. Baru mau baca dia, Lukas guys. 2 ayat 11. Astagfirullah, mau dia Kalau baca. interpretasi menurut siapa Hari itu? ini telah lahir bagimu juru Ya, selamat. Anda salah yaitu interpretasi. Kristus Tuhan di kota Daud. Itu maksudnya Yesus Kalau kan? interpretasi kamu menurut siapa? Bapak gereja siapa? Kan interpretasi itu ada otoritasnya. Iya, bagimu. Yang Anda ini- interpretasikan itu yang Tunggu, salah, Hari ini makanya telah maknanya lahir. jadi salah. Saya nggak berinterpretasi apa-apa. Saya hanya merespon interpretasi. Nah, kalau kamu punya interpretasi yang lebih baik, menurut siapa? Menurut Bapak gereja siapa? Menurut siapa? Anda kan memaksakan interpretasimu sehingga menyalahkan orang lain. Bukan saya yang berinterpretasi. Nggak ada, saya nggak interpretasi. Jelas Saya karena Anda menentang pendapat orang lain itu karena Anda punya interpretasi sendiri berarti kan? Kok marah? Kok marah? Yang ngomong Dalbo, woi, bukan gua. Marah dia, Ya guys. siapapun tapi Anda pokoknya satu kelompok aja. Iya, Yang kok ngomong marah? siapa kayak pokoknya Anda satu Roh kelompok Kudus aja. keluar. Aduh, jangan marah-marah, Bang. Kan saya selalu katakan, Jadi, maksudnya orang di sini, sabar Bang, sabar Abang sabar mau dulu loh, menekankan Bang. ayat itu dia, Bang. Sabar Abang dulu, sudah Abang. tulis dalam Alkitab. Saya kan sudah Akan datang sampaikan, kepadamu penganiayaan mau Tuhan naik dan di firman itu Komao sendiri. Dalbo Kamu akan murtad. untuk beleng-beleng. Jadi abang-abang ini sudah tertulis dalam Alkitab. Sabar, Oleh ahli Taurat. sabar. Silakan, Bang, silakan. Oten beleng-beleng itu kan jadwalnya jam 8. Sedangkan di Silakan, sini Bang, sudah setengah silakan. 11. Bagaimana Bang pendapat abang ini Tuhan lahir? Tuhan lahir itu kan dikatakan malaikat, Bang. Jadi Malaikat Tuhan yang yang mengatakan lahir itu kan? dia. Gimana, Bang? Gimana? Yang lahir Tuhan apa manusia nih? Ini yang dilahirkan Tuhan, ini kan kata malaikat. Nah, jadi Tuhan yang lahir kan? Iya. Apa salahnya itu, Bang? Lalu ketika saya mengatakan Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi, Yesus Tuhan di mana, Bang? Bang, itu dia jadi Tuhan itu abang mesti mengerti, Bang. Waktu kecilnya itu dia, Bang. Itu dia, malaikat mengatakan dia Tuhan. Manusia nggak mengatakan dia Tuhan. Jadi setelah dia bekerja, Bang, itu dia bekerja baru dia disebut Tuhan. Sekarang bagi Yesus itu dia, Bapaknya itu dia Tuhan. Jadi dia bersyukur atas Tuhan manusianya masa itu kecilnya. Berarti Tuhan masa kecilnya ada ya? Oh, ya Tuhan masa kecil. Itu kata malaikat, Bang. Itu bukan kata orang. Nah, ketika dia jadi manusia, siapakah Tuhan? Ketika dia manusia itu dianya, Bang, Tuhan. Itu Allah yang ada di atas, Bang, Sang Bapa. Oh, Bapa itu bukan Yesus. Bukan, Bang. Bukan. Yesus Tuhan. Kalau Bapa itu Tuhan, Bang. Tunggu dulu, Bang. Dia Yesus Bapa sebagai Tuhan. manusia, Bang. Kalau dia masuk Ini dalam kan diri Yesus, nggak abang kan mungkin. tadi sudah hampir lulus bahasa Indonesia, sekarang hitung-hitungan. Yesus Tuhan, betul nggak? Gimana, Bang? Gimana? Yesus Tuhan atau bukan? Kalau bagi saya orang Kristen, Bang, Yesus itu Tuhan.
Tuhan. Bapak Tuhan bukan? Bapa, Tuhan Allah. Ya, Bapak Tuhan Allah. Ada berapa Tuhan, Bang? Satu bang, dua bang. Dua, betul. Waras. Waras dia, waras. Lulus dia itu hitungan. Ya, kenapa, Dua Bang? Tuhan, Bang, ya. Apa masalahnya di situ kalau Iya Bapak kan itu Tuhan, selesai, dia juga Bang. Tuhan? Kalau jadi Tuhannya Kristen ini dua. Roh Kudus mana Roh Kudus? Satu Enggak lagi, tahu, satu Bang. lagi ya. Roh Kudus. Roh Iya, Kudusnya kamu hilang sesat, dia. Bang. Karena kamu itu dia sudah tertulis dalam Alkitab. Kamu ini dia ahli Taurat yang akan Enggak. Ya, enggak dianiaya apa-apa. Tuhan itu bang. Kan tadi kan kamu bilang dua, Yesus sama Bapa. Nah, Roh Kudusnya kemana? Ya apa Yang salahnya hilang. itu bang? Iya, Roh Kudus Kamu jadi itu sesat, yang keberapa? Bang. Enggak, Kamu yang nggak benar semua itu dia Roh bang. Kudusnya kok nggak dihitung kamu? Kamu itu sepertinya orang bodoh bang. Roh Kudus Tuhan Bisa bukan? memahami. Enggak, makanya saya tanya, Roh Kudus Tuhan bukan? Kamu itu pintar dalam mulutnya saja, tapi kalau untuk hal-hal memahami kamu Coba bodoh. Dalbo tanya dulu, Dalbo tanya. Roh Kudus Tuhan bukan, Bang? Tuhan juga bang. Kenapa bang? Ada Oh, masalah di situ? tiga, Bambil. Tuhannya tiga ya. Kristen mempunyai Tuhan tiga ya. Coba dari ulang. Yesus. Ayo, oke. Bang, saya nggak Diulang. peduli Tuhan itu dia ada 10, kedua itu saya percaya itu Tuhan itu ada. Tapi kalau dalam maaf ya Pak, kalau saya menyinggung agama lain Nggak juga punya apa-apa, Tuhan Pak. bang. Nggak apa-apa. Mereka cuma punya dewa, punya Allah, punya itu dia. Nggak ada, sedangkan Allah itu banyak juga bang. Batu hitam juga Nggak disebut ada. Allah. Enggak ada, Pohon Bang. besar itu juga disebut Allah bang. Oh, enggak ada, Makanya itu enggak ada, disebutkan Bang. ada Allah lain. Pohon-pohon itu Tapi kalau disebut Tuhan Allah. itu cuma satu bang, yaitu Yesus. Oh, cuma Silakan, Bang, satu lanjut kan? ya. Bapak itu Tuhan bukan, Bang? Tuhan lah bang. Kenapa kau katakan cuma satu Tuhan Yesus? Ya orang menyebutnya dia Tuhan bang. Ah, Kenapa? Ada Bapak salahnya Tuhan gimana, juga. Bapak Tuhan juga kan? Iya. Roh Kudus Iya, Bang, Tuhan juga kenapa? kan? Roh Iya. Kudus Tuhan juga. Yesus Tuhan. Iya. Ada berapa Tuhan, Bang? Kalau abang menyebutkan itu 3 bang. Apa salahnya di Jangan situ? saya. Abang punya Tuhan berapa? Tuhan Yesus lah bang. Kalau saya mengaku itu cuma Tuhan Yesus. Kenapa bang? Bapak enggak diakui. Bapak itu Allah. Ulangi lagi, Dalbo. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ini kata Yesus ya. Bapak Ya, itu Tuhan langit Yesus. dan bumi, kata Yesus. Ya. Tapi kalau dalil tentang Roh Kudus Tuhan nggak ada saya temukan. Ya, Ya, ya bang. termasuk Yesus. Ya, jadi Nggak abang belum ada. baca Bible ya? Ya, ya. Tidak mungkin Bang. Saya berada di Buka Komal membuat satu tema kalau saya tidak menguasai Bang. Ya. Gini Bang. Ketika Yesus bersyukur kepada Tuhannya, kemana ketuhanan Yesus? Gimana bang? Ketika Yesus bersyukur kepada Tuhannya atau berdoa kepada Tuhannya, ketuhanannya Yesus kemana? Kalau Yesus bersyukur kepada Tuhannya bang, makanya kita menuhankan Yesus bang. Kenapa? Apa salahnya di situ bang? Bukannya Nggak Yesus nyambung, bukannya Yesus mengatakan, taatilah, turutilah segala perintah Tuhanku. Gimana itu bang terdapat? Kenapa? Di mana itu terdapat bang? Di mana terdapatnya itu bang? Kata-katanya itu. Kata-katanya itu Bang. Ya. Yang barusan kamu bilang. Yang mana Bang? Tuhannya Yesus. Di mana itu Oh. terdapatnya bang? Jadi Bapak kamu itu kan Tuhannya salah Yesus, baca Bang. Alkitab. Kamu itu dia baca Alkitab saja Coba salah. kamu Apalagi buka, baca Al-Quran, kamu salah lagi, Bang. coba, Kamu iya nggak ya. mengerti kan? Coba kamu buka Matius 19 16 sampai 20. Matius 19. 16. Jangan lagi ubah-ubah Yesus ya. Abang ini jujur nggak pernah baca Bible. Nggak apa-apa lah. Kita ajari dia. Ya, ajaran saya. Kalau kamu itu kan sudah tertulis orang buta menuntun orang buta, akhirnya jatuh ke dalam Nah, selokan. nggak apa-apa, Nah, nggak itu apa-apa kamu Bang. itu, ya. Yang penting bukan idiot yang menuntun kita. Silakan Ya. Bang, dibaca aja. Jadi orang buta menuntun orang buta. Jadi Ya, nggak apa-apa, kan masuk Bang. dalam selokan. Iya, sama Itu Bang. dalam Bible, Orang idiot menuntut orang idiot.
Ya, Jadi, Bang, enggak ini. Matius Jadi 19 baca ayat, aja Bang. ayat berapa, 19, Bang? 16, 16 dan seterusnya Bang. Matius 19, 16 sampai ayat berapa ya? Sampai habis ya? Enggak Jadi juga. orang muda yang kaya. Sampai 18 saja Bang. Sampai 19 aja. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, ini dia sebutnya Yesus itu guru ya, bukan Tuhan ya. Jadi sebut dia itu pendapatnya sendiri ya, nih orang kaya itu ya. Dia sebut Yesus itu guru ya. Nah, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi dia nggak menyebut Yesus itu Tuhan ya. Dia menyebut Yesus itu guru. Jadi dia ingin pelajaran Dibaca, Bang. dari Yesus. Dibaca Jawab lah. Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Nah, hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Perintah siapa Nah, Bang? Allah ini dia mencakup untuk semua ya Bang? Iya, Mencakup perintah seluruh siapa? Ya perintah siapa Bang? Kata Yesus. Perintah Allah. Allah itu Tuhan bukan Bang? Ini disebutnya Tuhannya itu Yesus. Allah, bukan Tuhan. Tuhannya Bang, Yesus. kamu baca baik-baik di situ, disebut di situ itu Tuhan atau bukan? Allah itu Bang, Tuhannya Yesus. Gimana sih? Iya Bang, disebutnya itu Allah, bukan Tuhan. Siapa Ya, Allah Allahnya itu siapa? Bang? Allahnya siapa itu? Jangan kamu tanyakan, itu nggak tertulis Bang. Jadi itu dia Allah. Dia sebut Allah, bukan dia sebutkan Tuhan Allah. Kok marah-marah Bang? Enggak, saya nggak marah Bang. Untuk apa? Iya, Allah itu siapa Bang? Tuhan bukan? Allah itu banyak Bang. Allah yang mana yang kamu maksud? Batu hitam? Terserah, atau Allahnya pohon? Yesus Tuhan bukan? Taruhlah Allahnya Yesus, Tuhan bukan Bang? Kalau Allahnya Yesus, itu Tuhan Bang. Nah, jadi itu siapa yang diminta dituruti, kata Yesus? Dituruti Allah. Allah itu Tuhannya Yesus bukan? Itu Allahnya Yesus, bukan Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus. Allahnya Yesus Bang, nggak disebut Tuhan di sini Bang. Jangan Gimana sih kamu? Allahnya Yesus sudah benar. Itu kan Iya, kamu oke. bodoh untuk Enggak memahami masalah, sesuatu enggak. ayat saja Iya, itu kamu tidak, bodoh. tidak. Kamu Iya, mulutnya tidak itu masalah. pintar. Iya, tidak masalah. Ayat itu Kalau kamu bisa menurut berpikir, saya bisa tanya Yesus, kamu Bang. ya perkataan Apakah Yesus, pikiran itu sebenarnya? dengar Kalau saya saudara. tahu jawabannya, kalau abang Iya, nggak tahu iya, pikiran itu, ya abang nggak bisa berpikir dengar Bang. saudara, dengar. Jadi Yesus itu meminta untuk dituruti Yesus atau Allah? Allah Bang, Bukan Yesus. bukan Yesus. Itu kan dia sebutkan tadi guru. Guru yang baik. Oke. Ini yang salah di situ Bang. Artinya Anda mengatakan Allah itu Tuhan bukan Bang? Saya tanya dulu. Kalau pribadi saya ya, saya ini bukan menyangkut Alkitab ya. Iya, Pribadi betul. saya, Allah itu Tuhan Bang. Kalau menurut Yesus? Kalau menurut Yesus, Yesus di mana Bang dia menyebut Allah itu Tuhan Iya, Bang? saya tanya, menurut Yesus Ya. Allah itu Tuhan bukan? Kalau menurut Yesus Allah itu Tuhan bukan, itu terdapat di mana Bang dia Saya menyebutkan Allah tanya itu Tuhan? kau, kalau kamu sudah jawab, saya kasih dalilnya lagi. Bukan Bang, kalau menurut Yesus Allah itu Menurut Tuhan, Yesus bukan Allah bukan itu Bang. Tuhan Bang. Dengarkan Bang. Menurut Yesus Allah itu Tuhan. Di mana Menurut Bang Yesus. terdapatnya? Abang terdapat di mana itu saya baca Bang? Markus Baca. 12:29. Markus 12:29. Jangan kaget lagi Bang ya. Silakan Bang, silakan lanjut Bang. Dibaca Markus 12:29. Silakan Bang. Sudah Bang, saya dapat lagi cari, Bang. Bang. Markus berapa Bang? Markus 12:29. Markus Assalamualaikum 12. Bang Al-Hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat berapa, Bang? Assalamualaikum Ayat berapa, Bang? semuanya. Goro-goro, lanjut. Waalaikumsalam. 29 Bang. Jadi 12 ayat 29. Baca Bang. Kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan segala Markus 12:29 Bang, bukan 30-nya. Matius berapa Bang? Markus berapa? Markus 12, Markus 12:29. Ayat 29. Kita bacakan ya. Ya, Jawab silakan. Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allahmu kita, Tuhan itu esa. Silakan Bang. Allah itu Tuhan kan, kata Yesus. Yesus itu di situ jelas memang mengatakan, Yesus mengatakan Tuhan Allah itu dia Tuhan. Apa salahnya di situ Bang? Kan kamu mengatakan tadi tidak ada Yesus mengatakan Allah itu Tuhan. Iya Bang, tadi di ayat itu dia nggak mengatakan Allah itu Tuhan. Dia nggak mengatakan, kalau di Markus ini dia mengatakan Allah itu Tuhan. Apa salahnya? Nggak perlu Bang, nggak perlu dijelaskan kalau sudah ada hukum yang dijabarkan kan Yesus Ya, Abang mengajarkan jangan ada memojokkan saya dengan ayat. Karena Abang itu termasuk penganiayaan yang akan datang Bang. Abang-abang itu termasuk abang itu termasuk di orang-orang yang palsu Bang. Penganiayaan akan firman itu Bang. Jadi Abang jangan memojokkan saya ya. Ya memojokkan itu siapa? Ya Abang lah. Anda ini, Bapak ini, Abang ini lagi cakar-cakaran dengan Bible. Anda tanpa sadari Anda ini cakar-cakaran dengan Bible. Cakaran-cakaran gimana Bang? Ini saja tema Abang itu dia nggak masuk di akal Bang. Paulus itu merubah ajaran Yesus. Nggak terdapat dalam Alkitab itu Bang. Baik, baca. Itu aja sudah salah. Iya, Apalagi coba kamu baca. Penjelasan kepada saya. Iya, baik. Kau coba baca Lukas 16:17. Baca coba Lukas 16:17. Saya buat pusing kau. Lukas 16:17. Lukas 17. Lukas 16 ayat 17. Bunyinya seperti ini Bang. Tuing. Nah, silakan. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Apa salahnya di situ Bang? Lalu baca Efesus 2. Itu kata Yesus ya. Efesus Itu kata Yesus, 2. Bang. Ya, betul. Bang, kata Yesus. Untuk agama Kristen Bang, merenungi itu dalam satu ayat Bang. Bukan ayat yang lain Bang. Iya. Kenapa? Itu kata Yesus. Nah sekarang. Ya, kata Yesus Bang. Iya, kata Yesus. Betul. Ya. Nah sekarang. Baca Nggak bisa Bang merenungi ayat yang lain dulu Bang. Bang, kita ini kan mengupas ayat 1 dulu Bang. Ambil napas, minum air putih dulu. Tenang, jangan emosi. Ambil napas, minum air putih. Nah, sekarang itu merenungi. Kan Yesus tidak membatalkan Taurat. Sepakat nggak Bang? Semua itu sekaligus. Iya, kita sepakat tidak Bang? Kalau Yesus tidak membatalkan Taurat, betul nggak? Iya Bang, kenapa? Masalahnya di situ. Yesus tidak membatalkan Taurat. Kau baca Efesus 2:15. Paulus membatalkan Taurat. Bahkan lebih aneh Bang. Bang, itu nggak aneh Bang, karena Abang ini dia merenungi dalam Al-Quran. Ya, kau baca coba. Iya, kau baca dalam satu ayat, Efesus kalau Abang 2:15. merenungi dalam satu ayat Bang. Iya, direnungi. Kita sudah ini merenungi. Efesus 2:15. Coba baca. Kayak dua orang ini ya Abang ya, Dalbo 4 sama Al-Hidayah. Kata-katanya Bang kalau ditulis, Abang itu satu. Kenapa Al-Hidayah di bawah-bawah? Al-Hidayah belum ngomong dia. Itu aja ayatnya Bang. Masa Abang nggak bisa coba memahami? baca coba Efesus 2:15. Baca. Saya baca ya. Ya, Ini saya silakan. baca. Efesus 2:15. Efesus. Al-Hidayah baru nongol, malah di Efesus berapa bawah-bawah. Bang? Efesus berapa Bang? 2:15. Seharusnya yang Komar Marai Bambili. Ininya Bang. Bambili Komar Marai, Al-Hidayah baru muncul. Bang, dengan matinya sebagai manusia, ini matinya sebagai manusia itu Yesus ya, yang diajarkan. Ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia ini Yesus ya, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk melakukan kedua-dua menjadi satu. Manusia baru dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Apa salahnya di situ Bang? Salahnya di situ di Ada mana? enggak Yesus?
ada nggak Yesus membatalkan Taurat, Bang? Tidak, Bang. Hah? Paulus? Tidak, Bang. Nah, kalau tidak ada Yesus membatalkan Taurat, siapa yang menyuruh Pak Paulus ini membatalkan hukum Taurat? Ini saya baca ya. Iya, boleh. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan mengadakan damai sejahtera. Bang, ini Paulus ini murid Yesus, Bang. Jadi nggak mungkin kalau Yesus disebut orang mati, Bang. Dia nggak bisa, dia nggak bisa membatalkan Paulus hukum nggak Taurat. pernah ketemu Dia Yesus udah mati, loh. Bang. Ini muridnya, Bang. Masih hidup. Siapa muridnya? Gimana Siapa yang muridnya? membatalkan? Siapa Dia bisa muridnya? Bang, membatalkan siapa hukum Taurat, muridnya? Bang. Siapa muridnya, Bang? Bang, siapa muridnya? Bang? Mati Bang, kiye. siapa muridnya, Bang? Apa salahnya di situ, Siapa Bang? muridnya? Siapa muridnya? Siapa muridnya? Siapa muridnya? Paulus, Bang. Siapa muridnya? Berapa muridnya, Bang? Yesus? Murid Sebutin, utama, coba. Bang. Murid utamanya itu Sebutin 12. coba. Sebutin. Satu mati, Bang. Sebutin coba. Sebutin. Muridnya Yesus. Sebutin. Ke-12 rasulnya itu dia, Bang. Jawab aja, Bang. Sebutin. Jawab aja. Muridnya Yesus Muridnya. 82. Sebutin. 82 muridnya. Ya, muridnya itu dia betul, Bang. 82. Kalau menurut tercatat dalam Bible itu dia 82. Kok ngaco lagi? Kenapa salahnya di mana, Bang? Saya juga tahu. Muridnya itu dia yang pertama, Dia ikuti 12. saya kan. Satu udah mati. Baru yang murid-muridnya yang lain itu dia ada 80 ada yang nama, diutus, Bang. 70 ada nama murid. Paulus di situ, muridnya. Selama Yesus hidup, ada nama Paulus di situ, muridnya. Bang, abang itu sesat, Bang. Enggak, saya nggak sesat, saya baca justru. Kenapa, Saya Bang? baca. Setelah matinya Yesus, Bang, Saya baca, itu Bang. Saya murid-muridnya itu baca. dia, itu Bang murid-muridnya Darbo. itu dia Bang Darbo mengangkat itu udah benar. Paulus itu dia menjadi murid Tuhan, Bang. Karena kenapa? angkat Murid-muridnya siapa? bertanya kepada Yesus waktu Yang itu, angkat Bang. siapa? Dia banyak Yang angkat membunuh. siapa? Yang angkat siapa, Pak? Dalbo naikin lagi Murid-muridnya, Kristen Bang. dia sendiri dia. Murid Yesus, Bang. Siap. Kan ada Lidaya, ada Bang Billy. Kita naikkan lagi yang Kristen. punya Ya. kuasa. Kristen yang mau punya kuasa naik, itu siapa, ketika Bang aja Adam? 3 ya, angka 3. Ketika angka Bang, 3 lalu saya Ini, naikkan. Bang, Lanjut. supaya abang memahami, Bang. Tunggu Kalau dulu murid Bang mengajarkan Lagang. di sekolah, murid-muridnya. Bang Lagang, tunggu dulu Setelah abangku. murid-muridnya itu menjadi Sabar guru abang, lagi. abang Lantas mengangkat Lagang. murid. Salah di situ, Bang. Sabar Bang. Jadi Pak Sai ini Kristen juga, Bang. Tapi dia sudah terguncang. Dia tidak percaya lagi Bible. Itu loh. Karena dia belajar, dia membaca. Beda, Kalau dari Kristen masuk ke Islam, Bang, itu disebut pengkhianat Yudas. Kalau dari Muslim, Siapa yang apa bilang? disebut? Siapa yang bilang saya masuk? Siapa yang bilang saya masuk? Kau kok ngomongin Yudas? Agak lain kau ini. Iya, kan mereka bilang kalau Iya, dari Kristen siapa yang masuk bilang? ke Islam itu Siapa? disebut Yudas. Siapa yang bilang? Pengkhianat. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang begitu? Ya, saya Dia yang bukan bilang, Islam, Bang. Masa orang lain yang Dia bilang? bukan Islam. Dia bukan Mana Islam. ayatnya? Mana ayatnya? Kalau Kristen masuk ke Islam jadi Yudas, mana ayatnya? Ayatnya mana? Ayatnya mana? Mana Kamu ayatnya? tanya ayatnya atau pikirannya, Bang? Kok sekarang pakai pikiran? Ya, iyalah. Masa abang kalau berbicara tentang sesuatu nggak pakai pikiran, Bang? Abang tahu nggak pikiran itu apa, Bang? Kalau abang nggak tahu nggak? Kutanya dulu. Percuma, Kutanya Bang. dulu sama Ngomong ya. kalau abang nggak punya pikiran, Bang. Kutanya dulu samamu. Kutanya dulu. Silakan. Halo. Wah, Bunda Maria itu manusia kan? Aku datang lagi. Ya, halo, sabar. Bunda Maria itu manusia, Bang. Sabar Bunda ya. Maria manusia ya. Shalom. Aku cuma naik sebentar aja. Kemudian Bentar aja Bunda aku naik. Maria Iya, orang Nggak lagi usah bicara, takut, Bu. nggak usah takut. Enggak takut, tapi minimal pakai adab lah. Orang lagi bicara loh. Silakan, Pak Tai. Silakan, Bang. Bunda Maria melahirkan kan, Bang Lagang? Ya, benar. Melahirkan Kenapa Tuhan di atau manusia? mute? Bang Lagang? Orang lagi ngomong di mute. Orang lagi bicara. Ibu ini punya adab nggak? Di Kristen diturunin diajarkan aja. adab Kalau nggak? orang lagi berbicara itu dia masa ya, Bang. Lanjut. Abang ini kan punya mata, punya telinga, bisa mendengar apa segalanya ya. Itu Maria melahirkan itu dia saya manusia, nih, Bang. saya ini, ya Setan. saya kan pakai otak nih. Saya pakai otak ini Pak ya. Saya pakai otak nih. Ya.
Saya biar belajar juga ya. Bapak ajarin saya pikiran lah, kalau memakai pikiran otak. lah, Bang. Ya, pakai pikiran. Oke, pakai Dia pikiran disebut ini. itu daging, Iya. daging otak Iya, itu, Bang. ini Kalau pakai kepala, pikiran, Bang. ini pakai pikiran, Pikiran ini aja, pakai ya, pikiran. pikiran. Ini. Ya, silakan, Jadi Bang. Bunda Maria itu melahirkan manusia atau Tuhan? Manusia, Bang. Kenapa? Jadi kenapa Salahnya di harus mana, Bang? menuhankannya? Kenapa harus jadi Tuhan Yesus kalau dia manusia? Abang baru baca, baru dengarkan tadi, Bang. Malaikat telah berkata, Bang, dia telah lahir. Ini pakai logika kan Pak? Ini ngomongin logika kan? Iya, logika, Bang. Itu kan logikanya, itu malaikat yang mengatakan, Bang. Telah lahir Nggak bagimu masuk juru selamat, akal, Pak. Yesus Tuhan, Bang. Pak, nggak masuk Nggak masuk akal mana Pak. itu, Bang? Itu surat tertulis, Bang. Udah 1000 orang yang percaya, Bang. Manusia miliaran Pak yang percaya. Jangan ngomong 1000 Ya, lagi. 4 miliar lah manusia, Bang. Ya. Jadi otaknya tolong dipakai ya. Pikirannya tolong dipakai. Kita berpikir. Mana ada manusia melahirkan Tuhan, Pak. Sedangkan manusia itu ciptaan, Pak. Logika aja, Pak. Bang, siapa yang bilang kata Tuhan yang dilahirkan, Bang? Saya kan bilang manusia. Lah itu kenapa jadi Yesus Tuhan? Bang, ini malaikat yang mengatakan, Bang. Iya, Bukan Bapak manusia juga yang bilang, ngomongnya Bang. sama. Bang, Ya, kalau saya manusia, Abang juga manusia, Bang. Kalau menurut saya gini, Bang. Paulus itu Rasul, Bang. Ya nanti Bang, biarkan dulu mereka. Anda Kristen kan Berbicara Pak tentang Jordan? manusia. Sabar. Melahirkan manusia. Kristen. Bapak setuju nggak? Gini. Izin dulu teman-teman ya, izin dulu saya tanya dulu Pak Jordan ini. Pak Jordan Kristen. Orang ngomong saya mute aja. Iya tunggu dulu Bang. Saya Nanti Kristen, lagi. Islam saya. Iya sabar. Iya oke kalau Kalau saya Kristen Kristen. boleh bersabar nggak Bang? Boleh bersabar dikit. Boleh ya? Gak gini, saya Kristen, Bang. Gini, saya mau nanya apa gini, sudah Bang. ditahu Kristen. Gak, saya mau nanya apa, boleh gak, Bang? Sabar, ini lagan ini Gak, lagi. saya mau nanya apa, boleh gak? Mau nanya apa, Kenapa? boleh gak? Apa percaya Allah atau percaya Muhammad? Percaya kedua-duanya Bang. Abang tuh percaya Jangankan Allah atau percaya Allah, Muhammad? jangankan Nabi Muhammad, Yesus saja aku Dua-duanya. percaya Bang. Kalau berbicara kita jangan lari dari topik, Bang. Paulus merubah ajaran Yesus, Bang. Nggak usah Ya, dibicarakan lagi itu, Bang. Itu nggak di Wah topik. luar biasa ini lagan. Lagan ini Kristen tapi punya adab dia. Nah ini yang 2 ekor Kristen ini nggak punya adab. Ya lanjut Bang Lagan. Paulus merubah ajaran Yesus, Bang. Ini topiknya. Jadi Kenapa kalau saya bicara dimut kenal lain tadi? jangan di sini, Kenapa Bang. saya dimut tadi? Kenapa? Ya lanjut Pak Say. Oke, saya lanjutin ya Pak Lagang ya. Pak Lagang setuju Silakan, kalau Bang. Yesus Dulu itu kalau kamu bicara saya mute. ya, Pak Lagang setujukah kalau Yesus itu manusia dan utusan? Jawab. Kalau saya setuju, Bang. Jangan Kenapa? mut Saya Setuju ya. Jangan mut saya mau bicara lah. Saya setuju, Bang. Izin dulu saya turunkan dulu cupli satu ini. Tidak bisa dikendalikan. Iblisnya kuat sepertinya Pak Jordan ini. Ya kita turunkan dulu ya. Lanjut. Oke. Rohnya kusut. Berarti kalau saya bilang, saya percaya dengan Yesus tapi sebagai utusan saja dan percaya Tuhan itu Tuhannya Ibrahim dan Musa, salahnya di mana? Silakan Bang. Bang. Halo. Ya didengar. Silakan. Silakan, Bang. Silakan, Bang. Ya. Ulangi tadi, Bang. Kalau saya bilang saya percaya Yesus sebagai utusan dan percaya Tuhan itu Tuhannya Abraham dan Tuhannya Musa, salahnya di mana? Bang, kamu itu nggak bisa bedakan, Bang. Perjanjian lama sama perjanjian baru. Perjanjian lama itu dibuat tentang daging. Bapak tadi udah setuju Yesus manusia dan utusan. Tadi setuju Bapak. Kenapa jadi berubah, Pak? Ya, setuju. Saya setuju. Ya udah. Kalau saya percaya Yesus sebagai utusan, terus Tuhan itu Tuhan Allah, Tuhannya Ibrahim sama Musa, salahnya di mana saya? Nggak salah, Bang. Saya nggak pernah bilang salah, Bang. Ya udah. Yang salah itu, Bang, kalau sampai Tuhan itu diserupakan dengan makhluk dan bisa digambarkan, itu yang salah, Bang. Saya bilang aja sama Abang. Karena ketetapan Tuhan itu nggak bisa diganggu dengan surat apapun, Bang.
Kalau dia udah ngomong kalau dia nggak bisa digambarkan dan tidak bisa diserupakan, jangan abang bantah itu bang. Itu kalimat Tuhan bang, nggak bisa dibantah itu bang. Jadi coba kalau abang ke gereja itu ada gambar, tanya sama pendeta bang, itu gambar siapa bang? Kalau dia ngomong gambar Tuhan, berarti dia membantah. Bang, saya nggak perlu bertanya kepada pendeta. Saya Kristen sejati, jadi saya tahu bang. Nggak bisa. Gambar bang, itu siapa? Pantesan abang nggak pintar bang. Abang itu baca sambil tanya bang. Itu hanya penyebaran. Itu kan hanya abang yang sebut. Nggak disebutkan berapa orang nggak sebut Tuhan itu nggak sebut gitu gak bang? Yang goblok itu abang sebenarnya. Abang nggak punya pikiran. Kenapa bang? Sebab abang baca Bible itu dia nggak merenungi. Gitu bang. Jadi abang nggak mengikuti perintah-perintahnya bang. Abang nggak melakukannya bang. Coba abang renungin ayat ini bang. Ayat Yohanes 17 ayat 3 bang. Coba abang renungin banget itu bang. Saya udah renungin itu bang. Coba. Yohanes 17 ayat 3. Coba bang. Yohanes 17 ayat 3. Coba renungin bang. Hidup kekal itu surga bang. Coba renungin bang. Renungin itu bang. Renungin aja. Tunggu bang. Saya lagi cari Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ya. 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, apa salahnya di situ bang? Coba artikan apa itu bang? Itu kan bahasa Indonesia bang. Ya, itu bahasa Indonesia. Jadi mereka mengenal Allah satu-satunya itu dan mengutus Yesus sebagai yang Kau utus kan? Nah, di sini bang, itu manusia memberikan gelar dia itu Tuhan yang diutus. Apa salahnya di situ bang? Kenapa? Mana gelar Tuhan yang diutus bang? Di situ nggak ada kata Tuhan gelar yang diutus. Itu penafsiran kamu. Saya nggak tafsir bang. Maksudnya saya sebagai manusia itu dia, saya percaya itu Tuhan bang. Karena itu mendapatkan gelar. Apa yang diajarkan itu benar tentang Allah. Iya, mana sebutan gelar Tuhannya itu mana bang? Tunjukin dulu bang. Biar saya ikut lagi ibadah bang. Iya, saya kan memakai pikiran bang. Jadi saya bisa memberikan gelar bang. Kalau saya nggak pakai pikiran, ngapain saya bilang dia itu bukan Tuhan? Iya, mana bang? Kan pakai dalil semuanya bang. Mana. Tunjukin aja bang. Bang, dalilnya di Matius 6 ayat 21-22. Bacain bang, bacain. Abang punya Bible nggak? Kalau saya kasih ke abang yang baca dong. Kalau abang yang kasih saya baca, supaya saya bisa memahami. Lagi di luar saya. Ya, saya berdiskusi ini, dia kan ini tentang tema dan juga bisa berdiskusi tentang kebenaran. Kebenaran seperti itu apa, supaya saya tahu. Kebenaran itu dia berbentuk seperti apa, itu ada. Jadi abang yang bacalah. Oke, saya googling boleh nggak? Itu apa bang? Pakai bahasa Indonesia bang, supaya saya mengerti. Ya, saya Google boleh nggak? Searching dulu. Silakan bang, tapi kalau di Google itu dia nggak ada. Masuk Bang Alidaya. Bang Alidaya. Oh Bang Al. Bang. Mana Iya. Ada didengar. Kan kalian lagi ini supaya tidak terganggu, kalian berdua kita fasilitasi dulu. Nanti kalau kita masuk ini kan lari-lari nantinya. Dan saya ini mau membeli rokok biasa, Bapak Rohani. Coba ayat berapa tadi? Ya bang, saya berapa kegiatan tadi? Markus berapa?
Matius apa Markus? Matius, ini kan cari Yesus itu disebut Tuhan bang. Ini kata Yesus ya, ini kata Yesus. Sekarang bang, itu Matius 6 ayat 21 dan 22. Matius 6, 21, 22, sabar. Matius 6 ayat 21. Bukan. Bang Ali Daya. Bang, saya waktunya tinggal 5 menit ya bang, saya ada kegiatan. Jadi cepat sedikit lah bang. Kamu baca Bible aja lama sekali. Begini bang. Saya bacain ini ya, saya bacain ya. Saya bacain. Nggak kedengeran bang. Abang, nggak kedengeran. Nggak kedengeran kalau googling. Makanya kalau mau jadi pendebat bang, berdirilah di barisan Islam. Karena orang Islam itu bang, kaya-kaya semua. Bang, untuk sementara bang, maaf ya, saya suka berdiskusi tapi saya punya waktu kegiatan ya bang. Saya tuh mau turun dulu ya. Boleh ya bang? Tunggu dulu bang. Ya, enggak bang, kegiatan itu lebih penting bang. Iya lebih penting. Jadi kalau saya mau ini dulu, prolog dulu terakhir, nanti abang turun. Gini bang. Iya bang. Iya, ini saya mau kerja bang. Ini saya mau kerja. Kami di sini bang, umat Islam sebagai membela Yesus supaya Yesus ini jangan dihinakan. Iya bang, iya bang. Jangan kalau abang dipukuli. berkata seperti itu dia bang, rubah dong itu temanya bang. Paulus merubah ajaran Yesus bang, rubah nggak ada di Bible itu bang. Jadi Banyak. maaf ya, saya turun dulu ya. Saya penting Banyak sekali bang. Abang aja tidak mau baca. Yesus melakukan Gimana taubat. bang? Tulis. Ya, bang, itu bang buktinya bang. Ini kan katanya ini data bang. Paulus merubah ajaran Yesus bang. Itu data bang, terdapat di mana? Ya, Maksudnya terdapat di surat-suratnya mana bang? Ya, menurut Yesus yang Yesus lain, bang, ini Paulus bang. Data ya, bang. nanti saya tanya menurut Paulus. Menurut Yesus Tuhan itu Bapa. Sedangkan menurut Paulus, menurut Yesus Tuhan itu Bang, Bapa. itu di luar tema bang. Bang, itu di luar tema bang. Ini Paulus bang. Iya, sabar. Dengar dulu. Anda kan meminta di mana ajaran Yesus dirubah oleh Paulus. Menurut Yesus Tuhan itu Bapa. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini pengakuan Yesus ini ratusan dalil. Nah, tiba-tiba Paulus salah di mana itu bang? Nah, sabar. Tiba-tiba Paulus menulis 1 Korintus 8 nomor 6, hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus. Bertentangan bang, melanggar Taurat. Di Taurat di Keluaran 20 nomor 3, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Itu jelas bang, itu sudah jelas bang. Tapi abang nggak memahami karena abang bodoh. Apa nih yang tidak itu kupaham, aja. Bang? Abang, tahu nggak aku ini? Ini Paulus memberi gelar terhadap Tuhan Yesus bang. Saya 15 tahun di Vatikan bang. Saya ini bapak rohani. Tahu saya nggak? nggak mau tahu bang, abang di Vatikan apa di Inggris apa? Saya nggak mau tahu bang. Yang abang pelajari itu sesat bang. Di mana sesatnya? Itu abang salah memahami. Paulus sama Yesus abang salah memahami. Ini Paulus yang berubah ajaran Yesus itu abang salah memahami. Itu abang sesat namanya. Abang udah tertulis dalam Alkitab bang. Abang itu sesat. Apanya yang sesat bang? Itu abang salah memahami Alkitab bang. Ya oke. Ajaran Yesus. Bang maaf ya, saya mau turun dulu. Bang saya nggak mau berdebat dengan cara gini bang. Saya bukan mau berdebat bang. Saya mau berdiskusi bang. Saya pakai abang dalil. Abang pakai dalil yang salah bang. Oh, jadi Bible salah bang? Dia kan kasih ayat, gimana sih? Ayatnya saja nggak ada di sini. Paulus merubah ajaran Yesus, nggak ada ayat di situ bang. Terdapat di mana bang ini bang? Temanya. 1 Korintus 8 nomor 6. Menurut Yesus Tuhan itu Bapa, tapi menurut Paulus Tuhan itu Yesus. Menurut Paulus.
Nah, Paulus membatalkan Taurat. Yesus tidak membatalkan Taurat. Ditelepon sama bom-bom. Jadi mau membela Bang, saya Yesus. sudah ditelepon Bang. Nanti saya naik lagi ya. Maaf ya Bang. Bang, saya mohon pamit Kopolo ya. aku lah, kopolo Ya, saya aku. punya kegiatan. Ya, nanti kopolo aku kembali ya Bang. Ya. Nanti naik lagi di sini ya. Saya suka sekali Bang diskusi Bang. Saya suka sekali diskusi ini. Betul, Tapi betul, saya Bang. masih punya kegiatan. Ya. Telepon bom-bom dulu. Saya beli rokok dulu. Mbak Mandru. Assalamualaikum Mandru. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Dalbo. Lanjut. Saya ini Bambil. Ini sejarah ini apakah benar tercatat di dalam Biblos bahwa Nabi yang kami di Islam ya, kami sangat memuliakan Nabi Daud alaihissalam. Nah, tetapi ketika di dalam Bible, apa benar kalau Nabi Daud ini mengambil istri orang, Bang? Bambil, silakan. Iya, kalau dalam masalah Daud dan Bathsheba, kalau kita membaca secara letterlek ya, kan ketika Daud sedang ada di soto rumahnya, sudah melihat ke bawah gitu, perempuan sedang mandi Bathsheba itu. Nah, tapi kalau dari yang pelajaran yang mendalamnya, memang dia itu Bathsheba itu adalah soulmate-nya, belahan jiwanya daripada Daud memang. Tapi kalau dalam yang tertulis seperti itu bahwa dia mengambil istri Uria gitu. Kalau saya nggak berani mengatakan berzina ya, karena ya saya nggak lebih hebat dari Raja Daud lah. Raja Daud cuman misalnya dia melanggar satu aja masalah itu, tapi dosa saya lebih banyak dari Raja Daud, jadi saya nggak berani mengatakan bahwa dia itu berzina gitu. Sorry. Cek, halo, cek. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik, ketik angka 3, silakan naik. Jadi, sudah ada yang naik. Mana? Oke. Halo, selamat pagi. Botak semua ini. Halo. Ustaz, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Ustaz. Parakletos, user. Ya, pagi. Kristen, Bang. Selamat pagi. Ya, pagi. Ya, Ini 2. pagi. Ya. Pak User, pagi. Pincang dia, guys, ya. Silakan para kletok. Kristen ya? Kenapa ada tema bahwa Paulus merubah ajaran Yesus, Pak? Kenapa ada tema Paulus merubah ajaran Yesus? Betul, Pak. Kenapa? Emangnya kenapa, Pak? Ya, itu masalahnya di mana, Pak? Kok dia merubah? Menurut Yesus itu
untuk mendapatkan hidup kekal, kata Yesus nih, mendapatkan hidup kekal, kita harus percaya Yesus sebagai utusan penyampai firman. Dan Tuhan itu menurut Yesus tidak dapat dilihat. Jangan di tengah jalan, Bang. Abang bisa masuk di dalam kamar mandi atau di mana ini, Bang? Agak rumah dekat. Hah? Rumah dekat jalan Pak jadi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan raya jadi. Waalaikumsalam. Lanjut. Jadi ajaran Yesus untuk mendapatkan hidup kekal itu, kenapa, Bang? Kita harus percaya Yesus itu adalah utusan. Menurut Yesus nih, bukan menurut pendeta. Sedangkan Paulus membatalkan semua ketetapan-ketetapan Tuhan. Betul nggak, Bang? Lalu dia menjadikan Yesus, itu Tuhan. Sedangkan di Taurat, di Keluaran 20 nomor 3, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Itu Taurat itu. Makanya Yesus ini tidak pernah mengaku dirinya adalah Tuhan karena dia bertuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, kata Yesus nih. Nah, tetapi kata Paulus, hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Kira-kira sama enggak Tuhan yang diperkenalkan Yesus dan Paulus, Pak? Ya memang, Yesus naik ke surga. Saya enggak nanya Yesus ke surga. Saya enggak nanya Yesus ke surga, Bang. Saya nggak nanya. Yesus bilang itu pada waktu di bumi. Itu aja. Nggak gampang aja. Saya tanya, Yesus memperkenalkan Tuhan itu gampang Bapa aja Allah. jawab kita tadi. Lagang. Sedangkan Paulus memperkenalkan Tuhan itu Yesus. Sama nggak? Tuhan, dia manusia. Bang, padahal jadwal abang ini sebenarnya lewat. Jadwal abang lewat ini. Jam 8, Bang. Sampai jam 10 itu. Memang tembeleng-beleng. Loh dia, iya. Jadwalnya abang lewat sebenarnya. Yang beleng-beleng itu jadwalnya jam 8 sampai jam 10. Yang beleng-beleng. Sudah berat kayaknya nih Bang Dalbo. Berat memang. Sampai Bombom naik di sini. Dia tuduh saya penghujat. Mana saya menghujat? Apa Bombom tadi Bombom naik Bombom. Oh naik dia. Nggak mau diam. Nggak mau diam. Dia. Sudah tidak bisa jawab, akhirnya mulai ngomong sebugis. Apa yang tidak bisa dijawab? Ngomong dulu, saya dengar. Saya bertanya sama saudara, kan saya dalil-dalilkan tadi. Nah, Tuhan yang diperkenalkan Tuhan. Yesus Apa? dengan Paulus sama enggak? Apa? Tuhan yang diperkenalkan Yesus dan Paulus sama enggak? Sama. Beda Bang. Sama. Tidak sama bagaimana? Tidak sama menurut kalian. Bapak itu Tuhan bukan menurut Yesus. Menurut Yesus Bapak itu Tuhan bukan, Bang? Itu Tuhan. Itu aja. Menurut Paulus Yesus Tuhan mau bukan? dia hampir dengan punya kita. Agak lain ini. Mau dituduh. Agak lain kayaknya. Coba sedikit Bang Dalbo. Ya kamu punya lawan. Silakan. Paraku. Yesus kan mengatakan itu mengenal satu-satunya Allah yang benar yaitu Bapa. Berarti Tuhannya Bapa di sana. Sedangkan Paulus memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan. Kan gitu. Nah, siapa Tuhannya Kristen? Paulus, Yesus kenapa? Paulus katanya Tuhannya Kristen itu. Kalau Tuhannya Yesus atau Tuhannya Kristen itu Yesus. Tuhan Yesus, Pak. Nah, Tuhannya orang Kristen Yesus, tetapi kata Yesus Tuhannya Bapa. Itu karena waktu itu Yesus masih di bumi, dia masih mengajar.
Mengerti Nah, enggak? terus sekarang Yesus Orang belum gimana? tahu siapa itu Bapa. Orang tahu cuma Allah Yahweh. Kami Pesannya penganut Yesus itu enggak. gimana, Pak? Pesannya Yesus gimana? Apa? Mengenal Pergilah satu-satunya pakai siapa? Pesannya Yesus mengenal satu-satunya siapa? Iya, satu-satunya Bapa ya Allah tuh. Bapa. Masih di bumi. Terus Yesus Tuhan, Bapak juga Tuhan. Ya, Tuhannya Tuhan Yesus juga siapa? Tuhannya Yesus Tuhan siapa? Bapa. Tuhannya Yesus Bapak. Tuhannya Kristen Yesus. Berarti Kristen bertuhan kepada Yesus yang bertuhan gitu Pak ya? Ya, kami punya Tuhan Yesus Allah dan Roh Kudus. Berarti Kristen punya Tuhan yaitu Yesus. Tuhannya Kristen bertuhan kepada Bapa gitu. Jangan kamu bingung. Ketawa. Nanti ya iya jangan bingung. Nanti bisa bahaya itu. Tenang aja. Kristen Tuhannya Yesus. Kalau boleh. Dia yang bingung. Yesus Tuhannya orang Kristen, tetapi Yesus bertuhan kepada Bapa. Berarti Tuhannya Kristen bertuhan kepada Bapa gitu ya? Jawaban malah mau melawan lagi. Coba kita lihat Pak ya. Pada saat gini Pak. Gini Pak. Pada saat Yesus 8 hari disunat, Yesus diserahkan kepada Tuhan. Itu Tuhan mana lagi Pak? Yesus yang katanya Tuhannya orang Kristen, umur 8 hari disunat, dibawa ke bait suci, diserahkan kepada Tuhan. Nah, Yesus ini Tuhan, diserahkan kepada Tuhan. Tuhan siapa lagi itu, Pak? Macet. Macet dia belum dibilang Tuhan, dia masih kecil Pak, masih mengikuti adat yang itu. Waktu masih kecil belum di ini Pak, sedikit Tuhan masih kecil belum disebut Tuhan, tapi bagaimana pada saat begini Pak ya, telah lahir. Coba gini Pak ya. Kalau Bapak mengatakan umur 8 hari itu masih kecil belum disebut Tuhan, bagaimana pada saat ada dalil begini, telah lahir Yesus Tuhan di kota Daud. Nah, lahir Tuhan itu Pak dari kecil jadi Tuhan itu Pak. Ya, Yesus. Enggak, belum Tuhan Pak Bro Erwin. Beliau mengatakan Yesus belum Tuhan, masih kecil dia. Masih kecil belum Tuhan. Anak kecil kok masa jadi Tuhan bagaimana? Ya Tuhan dia masih kecil loh. Sakit ini. Pak, tenang aja. Nanti dia keluar dari goa baru jadi Tuhan Bang. Nah, itu Bro Erwin. Ya, jadi nabi dulu baru jadi Tuhan. Setelah jadi nabi dulu baru jadi Tuhan. Begitu. Enggak, jadi nabi dulu baru jadi Rab. Gimana Yesus nabi? Gimana jadi nabi dulu baru jadi Tuhan? Halo Mas. Kalau Jadi kalian Yesus mau nabi. otak-atik ayat Alkitab silakan aja. Tapi kami tidak. Enggak ada yang kotak-atik Bang. Yang kotak-atik itu karena pemahaman Anda Rabo, pemahaman itu iman Islam. Iya, itu Kristen Bang. Tenang aja. Itu Kristen. Bukan kita. Kenapa Bang? Jadi Anda mengatakan itu masih kecil. Nanti keluar dari goa baru jadi Tuhan kan? Begitu. Sesuai dengan hukum Yahudi. Ada Yahudi di atas sini. Hati-hati. Hari itu palsu semua. Lebih dari 8 hari itu palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya satu-satu biar dulu. Coba biar Bang Billy karena dia tinggu Yahudi. Saya mau tanya. Apa? Saya mau tanya. Itu ada pendeta bilang begini. Ada pendeta bilang begini. Pendeta siapa pendetanya? Bilang saya dia namanya, bilang buat saya. Iya, saya kan belum ngomong dia ngomong apa. Nama. Bilang aja Buya Sakur yang ngomong. Kok gitu? Langsung aja ke Bang Billy, Bang. Tunggu dulu, karena dia sindir Yahudi. Silakan Bang Bill.
Kenapa tadi menurut hukum Yahudi? Kenapa? Menurut hukum Yahudi, Loshel Fikazef, Tuhan itu bukan manusia. Menurut hukum Yahudi itu bilangan, setiap bilangan. Terus apa yang mau disejajarkan dengan hukum Yahudi ke Yesus? Apanya? Dia ikut aja. Orang tuanya kasih sunat dia umur 8 hari. Iya betul. Hukum Yahudi. Lalu apa lagi? Tradisi Yahudi memang 8 hari. Seperti anak saya juga 8 hari. Terus Islam berapa hari? Nggak tahu, kalau Islam tanya sama Islam. Oh, nggak tahu. Sudahlah. Jangan singgung-singgung, nanti malu sendiri. Ya kalau Islam tanya sama kalau Islam. Islam kan ada Bang. Di Ada mana? masa balik, Dalbo? ada masa balik Tidak umur ada di 13 Quran yang ada sunat tahun. itu. Kau ini sembarang aja. Yesus sunat nggak Bang? Mana Coba, ada? Yesus kagak sunat Bang. Sudah, mana ada di Quran ada tulis sunat? Tidak Mana ada Yesus sunat? Yang disunat, ini Yesus nggak disunat Bang. Ya, yang disunat. Beda Yosua, Yosua itu disunat. Kalau Yesus Yunani nggak disunat Bang. Benar. Kalau yang disunat itu, ya malaikat aja nggak Yesus disunat. sunat. Malaikat tidak disunat, Tuhan tidak disunat, hanya manusia yang disunat. Makanya kalau Tuhan itu disunat, nah berarti dia bukan Tuhan karena punya kemaluan. Yesus itu datang firman sebagai manusia. Itu karena kalian melihat fisik manusia itu, akhirnya kalian melihat Tuhan. Tapi dia firman. Ada sejak alam, dunia belum jadi. Itu. Di mana ayatnya dalam Torah firman menjadi manusia? Sudah ada di kitab Kejadian. Iya, di mana? Allah Bapa, firman dan Roh Kudus itu yang menciptakan bumi Iya, dan di mana langit firman isinya. menjadi manusia dalam Torah? Allah kamu itu kan baru ciptakan bumi datar pada abad ke-9. Iya, di mana? Di dalam Ngerti Torah. nggak? Di dalam Torah itu ada firman menjadi manusia, coba di mana? Kau Muhammad suruh kamu itu belajar kepada kitab-kitab terdahulu. Tapi kalian ini belajar kepada kitab terkemudian. Enggak, aku bilang firman menjadi manusia dalam Torah. Torah yang mana? Torat yang mana? Torah. Firman menjadi manusia. Tidak ada Torat lain, Torat Yahudi. Iya, yang mana? Dari Musa. Coba. Iya, yang mana? Dari Musa. Ada dalam Torah. Yang mana? Kitab Firman Kejadian. menjadi manusia mana? Hah? Di mana? Mana? Torat menjadi manusia mana? Itu kan kami. Saya Iya, tidak di peduli mana dengan ayatnya dalam Torat? Torat itu duluan. Iya, di mana dalam Torat firman menjadi manusia? Torat itu duluan. Kami Kristen itu akar daripada Yahudi. Enak pemahaman aja. kami adalah bahwa Agak, males. Kenapa kamu kepo? Lah, Yahudi itu menyembah kita punya Tuhan yang tidak kelihatan. Loh. Siapa yang bilang? Dalam Torah ada kata Los El Tuhan yang tidak kelihatan itu Uwen setan. Adam. Tuhan itu bukan manusia. Tuhan Sementara yang tidak kalian, kelihatan itu setan. Tuhan kalian manusia. Beda dong. Ya, karena kau bilang Tuhan manusia itu karena kau itu punya pemahaman beda dengan kami. Begitu. Makanya jangan bilang Jadi sama jangan dengan Yahudi. Kalian nggak sama disamakan. dengan Yahudi. Sampai kiamat pun juga tidak akan sama. Ya kan kau yang bilang tadi dari Yahudi Kristen. Siapa bilang dari Yahudi? Bukan akar kita dari situ. Enggak ah. Dari mana? Ya, Semua. pemahaman. Oke, 2000, oke. 3000 tahun lalu. Yesus Alkitab itu semua sama. Samaria, Kristen, Yahudi sama. Yesusmu itu ke gereja atau ke sinagog coba? Apa? Yesusmu ke gereja atau ke sinagog? Dia sudah di bait Allah. Iya, ke sinagog atau ke gereja? Kamu tahu sinagog itu kapan muncul? Iya, di situ kamu tidak tahu apa-apa, ngomong dalam seenaknya Alkitabmu ke aja. rumah ibadah orang Yahudi. Yesus Bukan kebiasaannya. soal tempat ibadahnya. Loh, Awal-awal enggak, kamu aku juga tanya, Yesus Muhammad itu pada hari sholat di Sabat kandang dia kambing, kemana? toh. Ya. Hah? Pada hari Sabat dia Islam kemana? pada sholat di mana yang pertama? Enggak, aku Bang tanya. Dalbo, izin turun Bang Sudah, Dalbo. saya tanya Izin kau turun. lagi. Iya, suruh aja turun. Loh, kok ditanya lagi, tanya dulu, jawab baru, baru dijawab, turun, jawab, Bang, tanya dulu, jawab baru tanya Jangan ulang. mute, jangan Gitu. jangan kick. Enggak, kamu ditanya, jawab dulu, baru kita ntar tanya main lagi ini. gantian. Ayo. Nah, iya, kenapa? Ya jawab dulu pertanyaan saya. Yesus itu ke rumah ibadah orang Yahudi Di atau Alkitab ke saya tidak gereja? pernah lihat Yesus bilang dia ke sinagoge. Dia itu ada di bait Allah. Oh, kita lihat ayatnya Sampai ya. umur 12 Rumah ibadah tahun. orang Yahudi. Ya. Kita lihat ayatnya. Tunggu bentar. Bilang di mana? Kalau saya tidak tahu nggak apa-apa. Kamu bilang. Bilang ayatnya. Kau berhadapan dengan Yudaism. Bambili ini Yahudi.
Oh Yahudi apa Nasrani itu tidak perlu. Malu nih, malu nih. Kau yang malu, kau sunat itu sebagai budak. Tidak diakui. Kau sunat sebagai budak Abraham. Aku malu, Tahu kalau tak? aku malu. Oh. Malu aku ini. Dalbo, Yahudi tidak kalian mengakui. itu sunat sebagai budak Abraham. Ngaku-ngaku akar Ikut-ikutan dari Yahudi. Yahudi. Orang Yahudinya Orang tidak Yahudi tidak kenal mengakui. kalian. Malu aku. Nah, ini semua aku dengar ini. malu. Kebetulan ada 1000 orang orang Yahudi dengar di ini sini. ya. Bambili ini 1000 orang Yudaism, dengar ini, dia Pak. Yahudi. Dalbo ini Yahudi. sunat ikut-ikut budak Abraham. Ya, kau tahu Malu. tuh malu. Aku malu. Kau Malu-maluin. Panik kau. Jangan Malu-maluin. Kau malu. Ngaku-ngaku Karena Yahudi kau sunat disampar itu, kau oleh sudah akil balik. Yahudi. Yahudi Malu-maluin. itu sunat umur 8 hari. Malu-maluin. Bukan kayak kalian. Ngaku-ngaku akar Ikut-ikutan tapi Yahudi salah. ditampar oleh Yahudi. Ya, kasihan. Malu. Aku Yahudi malu. itu sunat umur 8 hari. Aku malu, Yesus 8 hari. Kalian aku sunat itu ini. sudah besar. Contohnya tahu gak? Malu-maluin. Pura-pura Oten lagi. ngaku Yahudi, orang ikut Yahudi tidak contek kitab orang lain baru bikin diri benar. Kalian Malu-maluin. contek. Tidak ada tuh sejarahnya. Quran itu Kristen punya ngaku sejarah nggak ada. Yahudi ditolak oleh orang Yahudi. Tidak ada. Malu-maluin. Malu kau karena kau sunat itu Malu-maluin. bukan 8 hari. Aku ngaku Oi, Yahudi oi, semua tidak dengar. diakui. Inilah ajaran yang menyesatkan. Malu-maluin. Oleh karena itu, Salman Rushdie kan mau dibutuhkan lainnya ke Inggris kan. Salman Rushdie. Malu-maluin. Kau sudah malu. Tapi Yahudi cuma ngomong begitu. ditolak Jadi oleh kayak orang orang kampung memang. Yahudi. Malu-maluin. Kau ikut Yahudi kesian. Malu-malu. Kalian ikut budak Abraham. Malu-maluin. Kalian itu budak Abraham. Tahu nggak? Malu-maluin. Oten Ngapain ngaku sudah sunat? Yahudi ditolak. Yesus sudah sunat untuk tadi semuanya. Kami mau sunat apa tidak itu bukan masalah. Ngaku Yahudi orang Yahudi. Hai umat muslim, menolak. lihatlah gurumu ini, guru dari Bugis ini. Hai kamu dengar. Malunya bukan Yahudi main. ini yang bilang Lawan bang, bukan kami aku. hanya orang awam. Judaism ini, Katanya kalian Bili itu ini adalah Judaism. Beliau ini Yahudi. Yahudi dia. Malu-malu, biarkanlah aku nyanyi-nyanyi dikit lah. Sambil kita tunggu Bang Billy. Malu-maluin. Malu-maluin. Cintanya bertepuk sebelah kaki. Malu. Saya nyanyi Bang. Sambil kita tunggu ya. Yang lain diam dulu lah. Ya, malu-maluin, malu-maluin, kamu kan tidak pernah berani masuk ke rumah Kristen. Kamu masuk ke rumah Kristen, dibal-bal habis kau. Malu-maluin, Ya otak-otak cetek kayak kau semua begini di ya. bawah, malu-maluin, malu-maluin. Ya, silakan Bang Billy, silakan Bang Billy. Semua di bawah, malu-maluin, Oten. Silakan. Silakan Bang Billy. Ini pengikut budak-budak Abraham ini yang Yesus itu bukan 8 hari dia hantam dalam aja narasi, seenaknya. Yesus itu dalam narasi PB memang tidak ada yang tidak Yahudi dari dia karena dia itu lahir dari keluarga Yahudi memang ya ibunya itu seorang Lewi ya, bapaknya Tuhan bukan Yusuf, bapaknya kan Tuhan bukan Yusuf. Tapi ya, diangkat anak menjadi Yehuda. Jadi tidak ada hubungannya Yesus dengan Yehuda karena tidak ada darah Yehuda mengalir dalam tubuh Yesus. Nah, Yesus menjalani hidupnya seperti Yahudi, makanya dia disunat pada hari ke-8. Betul, seperti Ishak. Betul. Dia tidak makan makanan yang low kosher ya, yang tamu yang haram, nggak boleh makan dia. Dan dia beribadah pada hari Sabat bukan hari Minggu. Kita lihat ayatnya di dalam Lukas 6 ayat 6 itu. Sudah hari Sabat. Udah. Dia, jangan pakai ayat lah. Malu nanti Pak, Bapak pakai ayat Alkitab itu malah Bapak jadi malu. Enggak usah. Coba aja, coba buka dulu. Hari Minggu nggak Yesus? Coba. Ya janganlah. Lah, itu kan karena Alkitab kita bahasa Indonesia, Bapak berani ngomong. Kalau bahasa Arab, bagaimana kamu ngomong? Kalau Yesus itu hari Sabat, kenapa kalian hari Minggu? Karena dia bangkit. Kami orang Kristen bangkit. Ayatnya mana?
kemenangan. Tidak Di perlu. dalam Torah, Tidak Zakor perlu. sama sahabat lekaso sahut jamon Tidak. takut. Ingatlah Tidak reguluskan perlu hari dia sabat. kamu tidak tahu sejarah. Zakor ejo mas sahabat lekatso. Ingatlah reguluskan hari Apa? sabat. Keluaran Tidak ulangan perlu itu. 20. Sabat Ulangan itu 20. tidak Nah, perlu. sekarang mana Sabat hari itu Minggu? sama. Mana hari Minggu ayatnya? Hari Minggu itu setelah Mana? adanya kalender. Tahu Ayatnya nggak? ada nggak? Pada hari Ayat. pertama minggu itu. Iya, ayatnya ada nggak? Yesus lahir bangkit. Iya, Itu yang kamu ada nggak pakai. ayatnya beribadah hari Minggu? Kamu ibadah Malu pada nih, hari keempat waktu hari Jumat Yesus mati. Tahu nggak? Enggak, yang saya tanya ada nggak Kau dalil nggak usah ayat? ngomong lah. Iya, yang saya tanya ada nggak dalil ayat menguduskan hari Minggu itu ada nggak ayatnya? Tidak perlu. Iya, ada keyakinan nggak? kami, doktrin. Ya. Doktrin itu. Iya, doktrin. Berarti Iya. ayat nggak ada ya? Lalu memang doktrin. Iya, ayat tidak ada. Doktrin. Hari pertama di minggu itu. Doktrin. Hari Lanjut, pertama di Dalbo. minggu itu. Kamu tahu nggak? Coba Bang baca Itu mulai di Lukas 6 ayat tahun 6, Dalbo. 1500 abad ke-16 itu. Berapa bang? Waktu ada Sebenarnya waktu ada kalender Gregorian. Lukas 6. Kamu tahu Ya, apa? ayat 6. Malu, masalahnya aku malu bang. Tadi kalian. aku Bukti sejarah. ngaku Yahudi, Kalian tidak punya sejarah. orang Yahudi menolak. Dalbo, Aku malu bang. Terus Agama sabar, kamu itu saya tidak baca punya ini sejarah. permintaan Tahu nggak? Bang Billy ini Ah. pada suatu hari Sabat. Hanya saya Yesus punya masuk saksi ke tiga. rumah Kalau tidak ibadah, punya sakur, lalu bagaimana kalian? mengajar di situ. Iya. Ada seorang yang mati. Kamu tidak tahu apa-apa, tangan Dalbo. Kamu kanannya. tutup mulut saja lah. Bilang orang lain. Kamu hanya punya komal. Dia Kamu masuk ke setel. gereja apa ke sinagog itu, Dalbo? Sinagog, Di mana? sinagog. Di mana? Bait suci, Di mana? waktu di bait suci. Di mana? Di Lukas Di mana dia 6 nomor sinagog? 6. Di mana? Lukas 6 nomor 6. Apa? Rumah ibadat. Apa? Di Coba, mana? Pak. Iya, rumah ibadah itu apa? Kamu enggak Bukan ngerti. gereja, Bang. Oh. Oke, Saya saya tunjukkan. Oke, saya tunjukkan. Malu-maluin. Kamu tidak tahu apa-apa, Dalbo. Otenya bikin malu guys. Iya. Malu-maluin. Kau bikin malu. Jangan Malu-maluin. begitu. Oten mau nangis. Dalam Malu. muka Oke. kelihatan pegonya. Oke. Saya nggak pernah takut Apa? bang Open Camp. Di Apa? Lukas 6 nomor 6. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah apa bang? Ibadat, ya. Nah, ibadat. Ya. Ini ibadat ini rumah apa bang? Apa? Sinagog Apa? atau bukan? Sinagog Siapa yang bilang atau sinagog? gereja? Siapa yang bilang sinagog? Siapa Oke, yang bilang? kita buka bahasa Buka apa aslinya. lagi? Kita buka. Ini rumah ibadah. Ting, 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 ting. Mudah-mudahan bukan gereja ya. Mudah-mudahan nggak gereja apa-apa. lah. Mudah-mudahan gereja. Kenapa? Ya, Nggak ada kok bukan masalah. gereja? Nggak apa-apa. Sama saja. Di mana mau beribadah tetap ada. Coba, mudah-mudahan ya berubah jadi gereja ya. Mudah-mudahan jadi gereja. Kalian itu mudah-mudahan kamu itu benar. Woi. Kasihan. Malu Apa lagi bedanya gereja guys. sinagoge? Apa bedanya? Malu-maluin. Kenapa kamu Ngaku-ngaku permasalahkan itu? Yahudi ternyata Kenapa kamu tuyul. permasalahkan itu? Bedanya Dalbo. sinagog sama gereja, gini, bedanya sinagog sama Cari gereja ada cari patung, atas, sinagog nggak ada. Iya. Bedanya Itu sinagog bodohnya sama kamu di gereja, situ. sinagog nggak ada Buka patung, kartu. ke gereja ada patung, itu bedanya. Tiap hari kepo Alkitab. Tiap Kok hari curhat? kepo Alkitab. Kok curhat? Malah nangis guys. Jangan nangis lah, biasa-biasa aja lah. Kalau nangis, aku sedih bang. Walaupun Dalbo, cinta ini abang kayaknya ini. pasienmu yang lama ya ini ya. Pas yang lama dia. Kasihan. 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 Nah, Yesus masuk gereja Kasihan enggak kau, bang? Dalbo. Kami Kasihan tidak sama perlu pun buka-buka. yang perlu kita kasihani itu kau bang. Tadi mengaku dari akar Yahudi. Ternyata kalian ini adalah kutunya. Tahu kutu bang? Gak tahu Kalian kutu. tuh yang Itu penyontek. virus. Contek. Tahu contek lagi. Oi. Malu nggak nih? Anak Malu nggak? sapi emas Malu kalian nggak pakai sebagai sapi nih? betina. Itu Yahudi punya. Malu nggak? Sapi Malu emas nggak? kalian pakai sebagai firman. Sapi betina Malu nggak nih? punya. Oi. Malu nih ya, mau turun takut.
Malu. Yahudi Dia mau tinggal di atas, kalian pakai sebagai firman. Malu nih. Yang ngaku-ngaku tadi Yahudi siapa? Apa? Yang ngaku-ngaku tadi Yahudi siapa? Saya akar Yahudi. Akar Yahudi. Coba Bang Billy. Akar Yahudi. Iya, coba Bang Billy. Kitab suci Apakah kami Bang adalah- Billy menerimanya ini? Kristen ini ngaku akar Yahudi? Oke, kita tes dulu. Oke. Biasanya kalau akar Lalu- Yahudi itu berakar, kita tes dulu, bentar ya. Nah, lalu kenapa? Jadi tes dulu, sabar. Tes dulu, sabar. Akar Nah, Yahudi kenapa? nih. Nah, Iya, kami lihat punya sini. kitab itu sama, bukan Ya, kalian. akar Yahudi Itu kan, yang saya bilang ya. akar Yahudi. Oh, kitabnya Ya, katanya kita Bang Billy akar sama. Yahudi. Ya, akar Kitab Yahudi. kami sama. Ya, baca. Nah, bikin itu baca buku ngapain? Iya, Nggak baca, ada katanya gunanya. akar Yahudi. Kau hafal aja lah. Kau hafal aja tuh ayat baca, dari baca. gua itu. Supaya kalian Ya, baca. pandai. Hafal lah. Katanya akar Nggak usah Yahudi. ngerti, yang penting hafal. Akar atau Dia cangkok? hina, memang. Bambil, Bukan bahasa Yahudi. Bukan bahasa dia Ibrani. hina itu, dia Kamu kira pakai Al-Quran otak itu. lah. Ini bahasa Yesus Bang, bahasa Yesus itu. Woi, saya juga tahu. Ngapain saya belajar bahasa itu? Bahasa Indonesia kan ada. Ini Bukunya bahasa bukan apa ini main. Bang? Bahasa apa ini? Hah? Ya, Bahasa apa? Mana? Ini yang Ini ditampilkan. bahasa Yunani. Eh? Oh, ini bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Itu Ibrani Bang, Ibrani itu. Iya bahasa Ibrani kan? Saya bilang. Kok Yunani? Sudah bilang bahasa Ibrani kan? Kenapa? Kau tahu bahasa Ibrani, kamu tidak tahu artinya. Ronaldo, kau juga tidak tahu. Ngapain kamu? Lebih baik kamu belajar bahasa Arab gundul. Saya Arab tanya, gundul itu sama yang enggak benar, kitabnya Kristen dengan sekarang. kitabnya Yahudi? Yang Sama betul enggak? itu Arab gundul. Iya, saya tanya. Yang betul itu Arab sama enggak gundul. kitabnya Kristen yang, dengan yang, Yahudi? yang betul mereka itu bukan akar tapi cangkok, dicangkokkan, kata Paulus itu. Kitab kami sama. Oh, sama. Kitab kami sama. Tahu enggak? Dengan Yahudi? Hah? Kitab Sama dengan kami Yahudi? sama. Perjanjian lama, Torah dan kitab para nabi masuk Oh, sama. coba saya tanya lagi Kalian Bang harus Bilinya belajar ini. itu. Coba Bukan saya tanya belajar lagi dari Bang Bilinya Bukhari. ini. Ya sabar, saya Bukan tanya dulu. main. Bang Bil, katanya kitabnya Kristen Apa? dengan kitab Yahudi sama katanya. Sama. Sama. Silakan Bang Bil, Ini katanya tergantung sama. Berarti Bang Nah, Billy ini urutan sama ya? berbeda. Mereka berakhir di kitab Maleakhi, kita berakhir di kitab Chronicles. Lama dan Perjanjian Dua Baru tawarik. sama. Dua tawarik. Jadi kitab kami dibagi tiga bagian: Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Nah. Kenapa? Kau kan tidak pakai Kenapa perjanjian baru katanya? toh? Ya. Nggak sama. Iya. Kitab Kau kan tidak pakai perjanjian baru toh? Kitab Kejadian 1 ayat 2 aja nggak sama. Yesaya 63 ayat 9 nggak sama. Apanya yang sama? Apa yang bilang? Sama semua. Tidak ada Nggak yang salah. sama. Tadi udah dibuktikan Yesaya 63 ayat 9 nggak sama. Makanya pihak kekristenan Sama semua, tenang aja. nggak sama. Ya, ada 6.500 kesalahan menurut pendeta yang menerjemah di Kenapa? LAI. Itu- Ada 6.500 Bukan kesalahan pendeta menurut dia LAI. tuh. Itu Yonatan Purnomo, orang bego itu. Iya, mau nggak mau kan dia Yonatan Kristen. Purnomo yang bilang itu orang bego. Iya, dia Jangan Kristen dibawa dan sama memang di Cengadas betul. itu dia. Dia Lah, orang nggak bego. mungkin. Dia ada Yosoteus sama saja. Alah. Iya, kan mereka Kristen Yang mesti 6.300. dibilang itu, kau bilang Kemenak itu rubah, jangan kutip-kutip bilang Kemenak, jangan kutip-kutip ayat Alkitab masuk di terjemahan Quran, tahu? Nah, kamu nggak ada urusan, nggak ada urusannya dengan saya soal Al-Quran, nggak ada urusan saya dengan Al-Quran. Iya, nggak ada urusan memang. Kenapa kau masuk di room Islam kalau nggak ada urusan? Lah ini kan room debat di lintas agama, semua lintas Ya agama sudah, boleh di sini. kamu debatin Islam. Nah ternyata ada 6.000 kesalahan menurut pendeta. Iya, siapa ini siapa? Pendeta. Malu. Ya teman-teman malu, malu lebih hebat dari kamu. Begini, 3 juta. Kalau saya bilang bahwa Salman Rushdie bilang ayat-ayat setan, kalian terima nggak? Jangan kesalahan, ayat setan, the satanic verse. Itu itu kamu mau rujuk kepada siapa? Ayat setan, ayat setan itu kepada ngomong lah. ayat setan itu kepada kitab Gara-gara apa? itu kan dia lari ke Inggris toh.
Iya, ayat-ayat setan itu apa? Yonatan Kitab Purnomo apa? itu orang goblok. Dia bukan Enggak. profesor. Dia bego. Kitab-kitab ayat-ayat setan Dia sudah itu dihantam apa? sama Taurat. The King Adam itu langsung mencet dia. Tahu nggak? Iya. Kalian tidak tahu. Yang pasti kan, kamu kan bukan pendeta. Yesuateu Dia pendeta, kamu bukan pendeta. Dia scholar. Yesuateu pendeta, Dodol. Apa Dodol? Yosua itu Wanes, dia tidak perlu dengan saya tidak perlu dengan dia. Iya, dia Ngapain pendeta. dia? Kamu pendeta Dia bukan? Pendeta atau tidak bukan masalah. Iya, kamu pendeta bukan? Walah, saya tidak perlu. Ya, Kalau makanya dia bukan lebih hebat Kristen, pendeta. saya perlu apa dengan dia? Pendeta lebih hebat. Pendeta Joshua tahu Kau tidak menyatakan tahu 6.500 kalau kau saya bilang kesalahan. kalau kau percaya Sia kau mau nggak? Percaya Sia, Kenapa? Wahabi, Hanafi, Salabi, mau nggak? Ya saya bukan Dia tidak Islam, sama dia. ngapain saya percaya? Nah itu. Iya. Tapi karena kalian itu ada Yahudi kitab juga bukan, Tauratnya. Yahudi bukan hanya Yahudi dan Rabbinim memang saja. ada kesalahan. Yahudi bukan 6.500 hanya Yahudi kesalahan Rabbinim. diakui oleh pendeta. Yahudi juga ada Yahudi Mesianik. Kau Iya, tahu apa? 6.000 Rabi-rabi Yahudi sudah banyak ke Mesianik. Tahu nggak? Kalian itu masih tinggal dengan cium-cium. Sudah diakui ya, oleh pendeta. Alah, bodohnya bukan main. Kecuali Yesus yang sudah bilang datang begini mengganti semua. Ustaz atau Rabi Yesus sudah mengatakan datang mengganti semua. Jangan kalian lagi utak-utik. Mau apa lagi? Yesus sudah menggenapi semuanya. ada 6.000 kesalahan. Ini yang kau cium-cium patung. Saya tidak mencela kamu. Kalau kamu Yahudi, saya tidak mencela. Saya tidak mencela. Kampungan kamu. Yesus masuk ke bait suci, Kristen masuk gereja. Ya, malu-malu. Anak kecil. Ngaku-ngaku Yahudi nih ya. Enggak taunya ada Yahudi di sini menolak. Ngaku-ngaku kitabnya sama nih ya. Ternyata Yahudi tidak mengakui kitab saudara. Malu enggak tuh? Kau penakut. Kau pengecut. Kau pengecut. Ya, ketawa tutup malu. Malu nih. Otak kamu itu ras baru lah. Seperempat. Kamu boleh tanya-tanya dengan orang lain. Iya. Yang iman kamu pakai pakaian kita boleh kau bikin. Tapi dengan saya persoalannya bukan aku yang dituduh, tapi aku yang malu loh. Bayangkan kita mengaku-ngaku, mengklaim saya ini akar dari Yahudi loh. Ketika orang Yahudi memberikan konfirmasi, kata orang Yahudi, wah enggak, siapa? Bahkan di Yahudi itu di Andret itu mengatakan kitabmu itu adalah najis. Itu akar sejarahnya di situ. Sampai sekarang kami pakai kitab yang lama yang baru. Kasihan deh, malulah. Coba umat Islam, nggak pernah ngaku orang Yahudi umat Islam, tapi konsep ketuhanannya sama. Nah Kristen ini ngaku-ngaku Yahudi, tapi kok beda Tuhannya. Gantian bicara. Iya, coba. Gantian bicara. Ya jangan nangis lah. Sudah. Nah, betul, serius nih. Jangan bikin malu Islam. Iya, serius nih, nggak nangis. Serius. Jangan bikin malu Islam, Dalbo. Iya, serius nih, nggak nangis. Sudah tidak bisa lagi Saya tanya dulu, serius nih. Kalau nangis, Bang, aku takut abang mati di sini. Takut aku. Kalau abang mati. Marah aja. Kau marah, Bang. Jangan marah lah. Udah bagian saya. Iya, kalau bagian kamu, pertanyaannya, Tuhannya Yahudi sama nggak Tuhannya Kristen? Coba itu dulu. Pengecut tengil. Iya, silakan. Tuhannya Yahudi sama nggak Tuhannya Kristen? Sudah kita dua. Iya, kita dua. Tuhannya Yahudi sama nggak Tuhannya Kristen? Sama. Wah, jadi Yahudi menuhankan manusia juga, Yesus? Sama. Tidak ada. Jadi Tuhannya Yahudi Yesus juga. Manusia itu kau. Iya, saya tanya. Jadi Tuhannya Yahudi Yesus. Yesus itu Tuhan. Gimana Bang Billy? Kok
Bambili ini Tuhannya Yesus. Tidak sama karena Tuhan kita itu lois wekazer, Tuhan itu bukan manusia. Oh Yahudi percaya Yesus tak? Sebagai Tuhan? Kamu tidak tahu. Yesus itu bukan Tuhan. Tuhan kami itu Yod-Heh-Vav-Heh. Siapa yang bilang? Ya, ketika Musa mengatakan Yahudi sudah mengaku. Nggak ada di dalam Taurat nggak ada Yesus. Sudah ada. Ketika Tuhan memperkenalkan namanya kepada Bani Israel, Anoki Yahweha Eloheka, akulah Yahweha Elohimu, bukan Yesus. Karena kau tidak percaya Tritunggal, kami percaya Tritunggal. Ada Tritunggal dalam Torah. Ada Tritunggal dalam Torah. Apaan? Loh, kasihan lah. Boleh nanya Bang Billy? Kasihan. Ya kalau ini ya silakan kalau mau nanya di Pambili. Kita turunkan dulu ini Parlento. Ya, kita turunkan dulu Parlente. Ya silakan Bang Lintan. Bang Lintang ya. Ya Bang Billy mau nanya. Nama Israel tuh punya arti nggak? Bang Billy punya lah. Artinya apa Bang Billy? Tunggu bentar ya, aku mesti Google, aku lupa. Tunggu bentar. Ya, one who struggle with God. Ya. One who struggle. Jadi kita ingat waktu peristiwa Yakov bergulat, ya, bergulat dengan Elohim, ya, bukan dengan Yahweh, bukan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu peristiwa waktu Yakov dirubah namanya menjadi Israel. Yaitu seseorang yang bergulat dengan Elohim, bukan dengan Tuhan. Tapi kalau di dalam Tuhan sama Elohim beda ya? Beda, gini. Kalau di situ masa logika ya, Yakub beda. Elohim itu bisa dirujuk kepada Musa, misalnya dikatakan Moshe is ha Elohim. Jadi Musa itu adalah Elohim bagi Firaun dan kakaknya Harun menjadi nabi bagimu. Jadi itu beda antara Elohim. Elohim bisa merujuk kepada hakim-hakim, juga disebut Elohim. Gitu. Malaikat juga disebut Elohim. Nah, dalam kasus dia bergumul atau bergulat itu pada waktu itu yaitu dengan malaikat. Elohim di situ merujuk kepada malaikat, bukan kepada Tuhan mencipta langit dan bumi. Mana mungkin Tuhan kalah dengan ciptaannya? Tahu dari mana itu malaikat? Iya, kata Elohim. Artinya saja sudah bergumul dengan Allah, dengan Elohim. Salah, makanya jangan baca terjemahan. Jangan baca terjemahan. Nah, kalau baca terjemahan memang dengan Allah. Itulah makanya ada 6.500 kesalahan. Elohim. Bergumul dengan Elohim kan? Iya, Elohim itu kan bukan siapa yang ditunjuk di situ itu? Nah, makanya dalam Taurat itu ada hints, petunjuk. Kita punya otoritatif untuk menafsir ayat. Nah, di dalam penjelasan para khakam atau para ulama ada dua pendapat. Yang pertama itu adalah Mikael, yang kedua itu adalah malaikatnya Esau. Yang pasti teksnya itu bukan YHWH. Kita cek ya. Kita pakai teks asli. Apakah benar itu Yakub bergumul dengan Allah menurut kalian Kristen? Logika aja, masa Tuhan kalah sama Yakub itu sangat tidak masuk akal. Iya kan? Tunggu bentar. Itu dengan Elohim. Elohim itu tunjuk kepada siapa? Tunggu bentar. Yakub bergulat ya. Anda bertanya ya posisinya. Jadi saya hanya menjelaskan sesuai dengan yang saya tahu dan yang
melingkupi semua penafsiran dan pemahaman itu. Itu kejadian berapa ya? Yakub bergulat. Di mana itu ya? Dalbo bisa tahu ayatnya nggak? Bergulat. Yakub gulat. Pakai HP satu lagi lah, Billy. Ya, tunggu. Udah. Nah, lalu tinggal Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar. Ya. Kita lihat teksnya. Sorry, kenapa Bang Bit? Udah. Kopi tadi. Udah. Ya lanjut. Oke. Nah, tadi ini dia. Oke, kejadian 33 nih. Kejadian 32. Lalu tinggallah Yakub, ya, Faikh Feafar, et Hine Feakov, et Asyerlo. Jadi, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar. Ya, jadi ini udah ada clue ya bahwa yang bergulat itu dalam bentuk laki-laki ya. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pinggulnya, Pak Yakub, sehingga sendi pangkal pahanya terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Jadi yang bergulat sekali lagi secara teks itu adalah ish, itu orang. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakov, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan waduh. Ini ya. Allah hurufnya besar lagi A-nya. Dan manusia. Dan engkau menang. Ya, jadi sudah jelas bahwa dari tadi di ayat tadi di atas itu orang ya. Nah, lalu di sini teksnya kita lihat. Apakah teksnya YHWH misalnya gini, namamu bukan lagi Yakub, engkau telah bergumul melawan YHWH. YHWH enggak? Kita lihat ayatnya. Ayat 27, kejadian 32. Iya. 32. Coba aku cek. 32. Ayat 28 ya. Ya, 28. 32 28 ya. Kejadian 32 ini dia. 32 Fayomer lo Yakov ya Amer ot shimka kiim Israel. Kenapa? Ki oleh karena ya ki sirit im Elohim ya, bukan YHWH nih. Tuh Elohim. Iya, karena itu adalah Yesus, jadi Elohim. Ya, coba di mana Yesus adalah Elohim? Di mana ayatnya? Sekarang kalau yang dimaksud Elohim ini dulu pertanyaan saya, Elohim itu menunjuk siapa di situ? Oke, merujuk ya, yang pasti Elohim di sini tidak merujuk kepada Yahweh secara konteks ya. Jadi yang ngasih bangsa Israel. Tunggu dulu, kelarkan satu dulu Bang Den. Kenapa? Kelarkan dulu satu. Jadi yang ngasih nama Israel itu bukan Elohim Tuhannya bangsa Israel ya? Ya, malaikat kan membawa tugas dari Elohim, dari Hashem, dari YHWH. Oh, enggak, mana situ kata-kata malaikatnya? Malaikat datang untuk apa? Enggak aku. Ya enggak, tadi dulu. Kejadian ya, dengerin ini. Oke, gini aja ini. Gini. Malaikat itu datang untuk membawa apa? Sebentar. Malaikat itu datang untuk membawa berita dari siapa? Dari Tuhan. Semua malaikat itu tidak datang dengan sendiri. Ini di ayat itu nggak ada kata-kata malaikat. Kamu mau nyebut ke malaikat gimana? Ya, di sini juga tidak ada kata Allah. Elohim. Ada Elohim. Ya, Elohim bukan Elohim di sini. Sekarang bukan Elohim YHWH. siapa? Sekarang Elohim siapa? Oke, kita lihat siapa di sini. Elohim siapa? Aku mau tanya. Itu malaikat.
Ya kok ada malaikat. Ya, Kita lihat sabar, Bang Denny. otoritatif. Dia Kita mau lihat jelaskan Elohim ini siapa. Kita lihat ya. Sefari ya. Nanti habis ini saya tanya sama kamu, di mana ini Yesus menurut otoritas Torah, ya. Di sini saya gantian. Oke, ini data ya. Namanya data ya harus sudah diberikan. Terima nggak terima itu urusan kalian. Kalian kan penanya di sini. Sebentar. Ya. Jadi beliau tadi menjelaskan itu menurut Rabi itu ada dua pendapat katanya. Malaikat siapa? Nah itu nanti dia mau pakai yang mana itu? Pendapatnya ada dua. Ya siapkan aja Bang anunya nanti ketika Bang Billy bertanya balik. Siapkan aja. Jangan bawa congor aja. Mana tadi kejadian berapa tadi? 36 ya? Sebentar. 32 ayat 8 32 ayat 28 ya, benar. 28 ya. 32 ayat 28. Soalnya kalau itu malaikat itu nggak bilang Yahweh memberi kamu nama baru, itu nggak bilang gitu dia langsung kasih nama. Dia kasih nama. Iya, malaikat kan datang itu bukan dia bisa datang sendiri. Malaikat itu selalu datang itu di atas perintah Tuhan. Semua begitu. Iya, tidak pasti itu nggak jadi masalah kita. Iya. Aku cuma mau tahu aja apakah itu malaikat atau Tuhan yang dimaksud. Oke, kita lihat dulu dalilnya di sini ya. 32 itu kejadian 32 ayat di sini beda nih. 32 ayat 29 di sini. Oke. Ini dia. Oke, kita lihat. Dia kecilin deh. Dua 29 di sini ayatnya. Menambahkan sekalipun malaikat atau nabi itu biasanya menyampaikan pesan Tuhan itu apa? Bukan tiba-tiba dari dirinya sendiri melakukan sesuatu. Betul. Itu yang saya tak pertanyakan. Jadi kenapa dia yang memberi malaikat nama dia langsung? akan kasih tahu, dia disuruh ngasih nama itu dia akan Betul. Bentar ya, aku cari ininya datanya. Masalahnya teksnya itu bukan YHWH, itu yang perlu kita. Nih, oke. Do you have a concern? Oke. Ya, kita setuju kok Bang Billy kalau itu bukan YHWH. Enggak, jangan begitu. Kita mesti ada datanya. Jadi jangan percaya apa yang saya omongin. Jadi di sini kata Elohim ya. Ini kata Elohim. Di sini dikatakan Elohim ya nih. Elohim refer to the angel representing Esau. Ya. Jadi ini malaikat yang mewakili Esau. With whom was Yaakov had wrestled, yang dimana Yakub itu bergulat dengan dia. Data. Nah, ya sekarang itu kan tafsiran. Iya, sekarang kasih tafsiran Torah bahwa itu adalah Yesus. Silakan. Enggak, itu tafsiran itu kan yang bikin orang Yahudi, karena orang Yahudi menolak bahwa Tuhan menjadi manusia itu normal. Enggak, iya sekarang tunjukin bahwa pertama kita sudah setuju itu bukan YHWH, betul? Iya. Betul ya.
Yesus bukan YHWH. Elohim. Yesus bukan YHWH di seluruh kitab Torah. Memang Yesus bukan YHWH. Mantep. Berarti kita satu pemahaman bahwa Yesus bukan YHWH. Karena teman-teman Kristen itu banyak memahami bahwa Yesus itu adalah Sang Bapa, YHWH. Enggak. Banyak Coba Kristen tanya lintangnya beranggap sepakat nggak? Coba tanya lintangnya sepakat nggak?